Mengingat instruksi sang patriark, mata Cheng Bao berbinar gembira. Selama Wei Hong menyukai sesuatu, ia akan berinisiatif membelikannya untuk Wei Hong. Lagi pula, keempat keluarga besar itu memiliki reputasi yang baik di balai lelang, jadi tidak masalah jika mereka kekurangan batu spiritual. Cheng Bao tidak menyangka Wei Hong bisa membeli barang-barang itu. Dalam lelang ini, ia khawatir setiap barang akan berharga puluhan juta batu roh. Di balai lelang kota Suiyuan, jika seseorang ingin melelang sebuah barang, harga minimumnya adalah puluhan juta batu roh. Bagaimanapun, Wei Hong berasal dari ranah yang lebih rendah, jadi Cheng Bao mengira ini seperti balai lelang biasa. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin bersemangat Cheng Bao. Dengan demikian, ketika Wei Hong memilih barang untuk dilelang, semakin besar peran yang bisa ia mainkan. Rumah lelang itu memang agak megah, tetapi dijaga ketat. Ketika Cheng Bao membawa Wei Hong masuk, ia menunjukkan token keluarga Cheng dan berjalan melalui lorong VIP di sebelahnya. Pada saat yang sama, ia memperkenalkan Wei Hong karena empat keluarga besar sering berkunjung ke rumah lelang. Kita semua punya kamar VIP di sini. Wei Hong mengangguk pelan. Ia tidak terkejut. Jika balai lelang tidak menyediakan ruang VIP untuk empat keluarga besar, itu akan menjadi kejutan. Ketika Cheng Bao masuk, sudah ada penjaga yang mengawal Cheng Bao masuk. Baiklah, turunlah. Aku akan memanggilmu jika ada sesuatu. Setelah memasuki ruangan pribadi, Cheng Bao melambaikan tangannya sedikit dan langsung memberi isyarat kepada penjaga untuk membiarkannya turun. Ruangan pribadi ini memancarkan aroma bunga yang kaya, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Di depannya, terdapat sebuah gelas besar, yang pas untuk melihat situasi di pelelangan. Cheng Bao memandang Wei Hong dan berkata, empat keluarga besar kita bisa meminjam 200 juta batu spiritual di sini. Cheng Bao bermaksud mengatakan bahwa ia secara tidak sadar memberitahu Wei Hong bahwa jika ia memiliki barang yang ia sukai tetapi tidak memiliki cukup batu spiritual, ia bisa meminjamnya. Namun, Wei Hong tidak menghiraukannya, malah sedikit mengernyit. Baru saja, setelah mendeteksi kekuatan jiwanya, ia akhirnya menyadari betapa liciknya balai lelang ini. Semua lelang, apapun barangnya, dihargai puluhan juta sebagai harga terendah dan jutaan sebagai harga tertinggi. Karena itu, ia takut akan kehabisan uang nanti. Haha, cemberut, betul juga, tunggu. Kamu pasti akan meminjamnya dariku. Cheng Bao tertawa terbahak-bahak, tetapi jika ia memahami pikiran Wei Hong saat ini, ia tidak akan tertawa. Dalam mutiara Plutonya, hanya satu bunga spiritual yang bernilai puluhan juta batu spiritual, belum lagi hal-hal lainnya. Namun, Wei Hong tidak ingin menunjukkannya kecuali benar-benar diperlukan. Karena itu, ia mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah itu batu roh bunga atau sesuatu yang lain. Saat itu, ketika orang-orang dari rumah lelang berdatangan satu demi satu, seluruh ruangan pribadi memancarkan cahaya putih lembut. Wei Hong, jangan gugup. Ini untuk mencegah pelelangan terjadi. Semua orang akan berkomunikasi dan menguji jiwa mereka. Melihat wajah Wei Hong sedikit berubah, Cheng Bao tersenyum tipis dan berbicara. Setelah mendengar kata-kata Cheng Bao, ekspresi Wei Hong kembali normal. Ia melihat ke arah aula lelang, tetapi yang dilihatnya di bawah adalah panggung besar kosong dengan panggung yang perlahan menjulang di tengahnya. Seorang lelaki tua berjubah kuning juga berdiri di peron. Di depannya terdapat sebuah meja. Cheng Bao, yang berdiri di sampingnya, menatap lelaki tua berjubah kuning itu dengan sedikit terkejut. Pria tua ini benar-benar datang sendiri. Pria tua ini bernama Huang Gan, dan dia adalah kepala juru lelang di rumah lelang tersebut. Biasanya, dia tidak akan melelang barang secara langsung, tetapi sekarang, dia benar-benar melakukannya sendiri. Sepertinya siapapun yang ingin melelang barang kali ini harus membayar mahal. Cheng Bao menggelengkan kepalanya sedikit, dengan sorot mata penuh kemenangan. Namun, karena mengira Wei Hong mungkin harus melelang barang lagi, ia menjelaskan meskipun Huang Gan adalah kepala juru lelang, keahlian terbaiknya bukanlah dalam menilai harta karun, tetapi dalam menawar. Pria tua ini benar-benar jahat. Apakah tidak ada yang bertanggung jawab atas kenaikan harga ini? Wei Hong bertanya dengan bingung setelah mendengar kata-kata Cheng Bao. Siapa peduli, rumah lelang pasti akan menyukainya. Lagi pula, setiap kali orang tua ini menaikkan harganya, dia membuatmu tak bisa berkata-kata. Tunggu sebentar, kau akan tahu. Cheng Bao tersenyum getir. Jelas, dia juga pernah menderita di tangan Huang Gan. Ledakan. Pada saat ini, palu Huang Gan menghantam dengan keras dari bawah. Meskipun hanya sedikit napas yang terlihat, mata Wei Hong sedikit menyipit, dan ia bergumam, sungguh kekuatan jiwa yang dahsyat. Haha, semuanya,
Saya senang bisa menjadi tuan rumah lelang akbar ini lagi. Kalian sudah beberapa bulan tidak bertemu saya. Saya yakin beberapa dari kalian pasti merindukan saya. Tanpa basa-basi lagi, karena saya, Huang Gan, yang menjadi tuan rumah lelang ini, tidak akan ada yang tidak bisa kalian bayangkan, hanya hal-hal yang tak berani kalian bayangkan. Huang Gan cukup piawai dalam memediasi suasana. Ia mengucapkan beberapa patah kata pengantar, lalu, ia memegang sebuah lempengan besi. Lempengan besi itu dilapisi selembar sutra. Saat ia tiba-tiba membukanya, ia melihat sebuah mutiara yang berkilau seperti mutiara malam, dan bahkan memancarkan energi spiritual yang kuat. Huang Gan tersenyum dan berkata, saya yakin orang yang mengenal barang ini pasti bisa mengenalinya. Ya, ini adalah mutiara tingkat manusia. Ya ampun, ternyata itu manik-manik setinggi manusia. Bagaimana mungkin bukankah mereka bilang manik-manik tingkat manusia sudah tidak ada lagi? Jika ini benar-benar manik tingkat manusia, maka aku akan mengambilnya kembali, berapapun jumlahnya. Para kultivator dan pejuang independen yang tidak duduk di ruang VIP tetapi berada tepat di bawah alun-alun berbicara dengan keras, ekspresi mereka menjadi sangat ngeri, dengan kegembiraan dan keserakahan yang kuat terpancar di mata mereka. Manik-manik tingkat manusia adalah harta karun kelas atas. Dengan memegang manik-manik tingkat manusia, seseorang dapat mencapai kondisi kesatuan pikiran dan tubuh selama kultivasi. Selain itu, 1 jam kultivasi terasa 5 jam lebih lama dari biasanya. Semua manik-manik tingkat manusia pada dasarnya sudah punah saat ini. Manik-manik tingkat manusia ini dijatuhkan oleh seorang prajurit sakti yang secara tidak sengaja menemukan sebuah gua saat berburu. Setelah diidentifikasi, manik-manik tingkat manusia ini masih memiliki masa pakai 100 tahun. Huang Gan adalah seorang juru lelang yang berkualifikasi. Ia dengan cepat menjelaskan fungsi dan asal-usul manik-manik tingkat manusia ini dalam beberapa kata, lalu berkata sambil tersenyum awalnya, harga rendah manik-manik tingkat manusia ini adalah 10 juta batu roh, tetapi untuk menunjukkan rasa hormat kepada manik-manik tingkat manusia ini, saya memutuskan untuk menaikkannya menjadi 15 juta batu roh, dan setiap kenaikan akan menjadi 1 juta batu roh, mulai sekarang. Sial, aku tahu orang tua ini akan memikirkan cara untuk menaikkan harganya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huang Gan, Cheng Bao berteriak dan berbicara. Wei Hong tidak ingin memperebutkan manik-manik tingkat manusia ini. Pertama, kultivasinya sama sekali tidak terpengaruh oleh manik Pluto. Oleh karena itu, manik-manik tingkat manusia ini tidak berguna baginya. Namun, Cheng Bao menganggap tatapan jijik di mata Wei Hong sebagai hasrat, jadi ia terkekeh dan berkata, Wei Hong, kalau kau mau melelangnya, silakan saja. Kalau kau tidak punya cukup batu roh, aku masih punya. Tidak, aku tidak tertarik dengan manik-manik tingkat manusia ini, kata Wei Hong ringan, dengan sopan menolak kebaikan Cheng Bao. Oke, 20 juta batu roh. Ada yang mau naikin harganya? 20 juta batu roh, sekali. 20 juta batu roh, 2 kali. Tepat ketika Huang Gan berteriak untuk ketiga kalinya, pihak lain menaikkan harga lagi 30 juta batu roh. 35 juta batu spiritual. Akhirnya, manik-manik tingkat manusia itu dibeli oleh seorang kultivator biasa dengan harga yang jauh melebihi kekayaan bersihnya, 50 juta batu roh. Ini baru barang pembuka, tetapi nilainya langsung mencapai 50 juta batu roh. Wei Hong bisa membayangkan persaingannya mungkin akan semakin sengit di masa mendatang. Barang kedua ini adalah baju zirah sutra emas. Sambil berbicara, Huang Gan menyebutkan benda kedua. Tidak ada yang tertarik. Lagi pula, siapapun yang telah mencapai tingkat kaisar, atau bahkan tingkat raja, pasti memiliki baju zirah untuk membela diri. Namun, kata-kata Huang Gan selanjutnya membangkitkan semangat semua orang. Kalau hanya untuk pertahanan, baju zirah sutra emas ini mungkin hanya kelas atas, bukan kelas terbaik. Namun, baju zirah sutra emas ini punya kelebihan, yaitu saat menyerang, bisa meningkatkan kekuatan serangan sebesar 10%. Mengikuti kata-kata Huang Gan, terjadi keributan di bawah. Dalam duel antar prajurit, terkadang, 1/10 serangan seringkali dapat menentukan hasilnya. Huang Gan berkata lagi harga dasar baju zirah sutra emas adalah 20 juta batu roh, dan tawarannya tidak boleh kurang dari 5 juta batu roh. Sial, aku tahu dia pasti akan menaikkan harganya. Di bawah, seseorang berteriak karena ketidakpuasan. Haha, aku tidak menaikkan harga sembarangan. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kalau aku naikkan harga 1 juta, berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menaikkannya? Huang Gan tidak marah setelah mendengar ucapannya, malah tertawa.
25 juta batu spiritual. 30 juta batu spiritual. 35 juta batu spiritual. Titik 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 titik. 80 juta batu roh sekali, 80 juta batu roh 2 kali, 80 juta batu roh 3 kali. Akhirnya, baju zirah sutra emas dimenangkan oleh keluarga Wang. Cheng Bao melihat ke ruang pribadi di sudut seberang, yang merupakan ruang VIP keluarga Wang. Senyum sinis terpancar di mata Cheng Bao Hu, bahkan jika keluarga Wang membeli beberapa potong baju zirah sutra emas ini lagi, mereka pasti akan kalah. Wei Hong tidak mengomentari kata-kata Cheng Bao, tetapi terus menunggu. Akhirnya, beberapa barang dilelang satu demi satu, termasuk buku panduan pedang, baju zirah, dan sebagainya. Harga tertinggi mencapai 150 juta. Akhirnya, setelah melelang hampir 100 barang, Huang Gan membasahi tenggorokannya, melirik semua orang dengan tenang, dan tertawa pelan. Selanjutnya, kita akan melelang salah satu dari 3 barang terpenting di rumah lelang ini, cairan 5 roh. Mendengar kata-kata Huang Gan, mata Wei Hong berbinar, lalu ia duduk tegak sambil tersenyum. Akhirnya giliranmu. 5 roh cairan. Meskipun semua orang tahu tentang lelang ini, mereka tetap bersemangat. Lagi pula, malam 5 roh terlalu penting bagi beberapa prajurit. Huang Gan tersenyum tipis dan berkata, cairan 5 roh hanya diproduksi di ujung utara Aurora 7 warna. Hanya sedikit yang diproduksi setiap tahun. Cairan ini berkilau dengan cahaya warna-warni saat mengalir, seperti mimpi. Lagi pula, meskipun cairan 5 roh 7 warna ini disebut, sebenarnya merupakan campuran gas dan. Lagi pula, baik digunakan untuk budidaya maupun untuk membudidayakan herba abadi, hasilnya hampir 2 kali lipat. Saat suara Huang Gan jatuh, meskipun ada ruangan pribadi yang menghalangi kekuatan jiwa, Wei Hong masih bisa merasakan bahwa orang lain memiliki kegembiraan yang tak tertandingi, dan gelombang kegembiraan bergulung dengan cepat. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Harga awal Five Spirits Liquid adalah 50 juta, dan setiap penawaran akan dinaikkan 10 juta. Saya yakin siapapun yang memahaminya tidak akan menganggapnya terlalu tinggi. Mari kita mulai lelangnya sekarang. Huang Gan memukul palu dengan keras, dan pada saat ini, seseorang melompat keluar dengan tidak sabar dan berteriak, 60 juta batu roh. 70 juta batu spiritual. 80 juta batu spiritual. Titik 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 titik. 180 juta batu spiritual. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar dari ruang VIP tempat keluarga Wang berada. Wei Hong sedikit tertegun ketika mendengar suara itu, dan tak kuasa menahan diri untuk mendesah sungguh takdir. Dari awal hingga akhir, Wei Hong tidak membuka mulut untuk menawar, tetapi ekspresi Cheng Bao menjadi serius. Meskipun keluarga Cheng mereka adalah salah satu dari 4 keluarga besar, mereka hanya memiliki 200 juta batu spiritual yang dipinjamkan di rumah lelang, dan jelas bahwa tawaran saat ini pasti lebih dari 200 juta. Orang pembawa sial, kalau aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya melaporkannya ke keluarga. Memikirkan hal ini, Cheng Bao tersenyum pada Wei Hong Qiang dan berkata, Wei Hong, aku akan pergi ke kamar mandi. Wei Hong mengabaikan Cheng Bao dan terus mengamati situasi di aula lelang dengan saksama. Sementara itu, di ruang VIP keluarga Wang, seorang pria parubaya berkata kepada seorang pemuda sambil tersenyum tipis, Tuan Alai, jangan khawatir, kami sekarang memiliki 1 miliar batu roh di tangan kami, dan kami dapat meminjam 200 juta batu roh. Siapapun yang berani merebut cairan 5 roh ini dari kami, mereka akan ketakutan setengah mati. Terima kasih, pelayan Wang. Jangan khawatir, selama aku memiliki cairan 5 roh, kultivasiku akan semakin meningkat. Ketika saatnya tiba, selama kompetisi, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Wangmu. Tatapan mata Alai masih penuh kesombongan dan ekspresinya sedikit dingin. Ia berkata dengan ringan. Haha, dengan kata-kata guru Alai, aku merasa lega. Kepala pelayan Wang tertawa dan berkata, benar, asalkan Alai mengatakan ini, maka kali ini, berapapun bayarannya, itu sepadan. Lagi pula, keluarga Wang bisa berkembang pesat dalam 100 tahun karena kepala keluarga menjadi penguasa kota. 200 juta. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan kilatan cahaya melintas di mata Alai. Ia langsung menyerahkan semuanya kepada kepala pelayan Wang, dan ia tidak lagi menanyakannya. 250 juta. Ekspresi butler Wang tetap tenang saat dia berbicara dengan tenang. Apa 250 juta? Tawaran keluarga Wang terlalu tinggi. Saya khawatir keluarga Wang sedang berusaha memenangkan hati seseorang, jadi mereka menggunakan segala cara yang mungkin. Namun, keluarga Wang sama sekali tidak peduli dengan batu spiritual kecil ini.
Beberapa prajurit tidak bodoh, oleh karena itu, mereka langsung mengerti. Pada saat ini, banyak kultivator independen juga langsung mundur dari pertarungan. Keluarga Wang adalah keluarga kaya dan berkuasa. Bertarung dengan mereka sama saja dengan mencari kematian. Pada saat ini, kepala pelayan Wang menunjukkan sedikit kebanggaan di ruang pribadi. 260 juta. Pada saat ini, terdengar suara perempuan yang jelas. Pelayan Wang sedikit terkejut, tetapi ia langsung mengerti. Ia menatap Alai dan terkekeh, "Tuan Alai, jangan khawatir. Ini yang dikatakan keluarga Xie. Jika keluarga Cheng ada di sini, saya khawatir kita harus lebih berhati-hati. Keluarga Xie hanyalah pengikut keluarga Cheng. Jika saya tidak salah, orang yang menginginkan cairan 5 roh itu seharusnya Xie Lingyun, putri kepala keluarga Xie." "Nama yang bagus," kata Alai sedikit terkejut, kilatan sarkasme terpancar di matanya, lalu ia berkata dengan ringan. "Hehe, namanya bagus, dan orangnya lebih cantik lagi. Kalau Tuan Alai tertarik, silakan," kata Butler Wang dengan suara rendah dan raut wajah mesum. "Yang ku kejar adalah Jalan Agung, Butler Wang. Kalau aku tidak melihatmu bekerja sepenuh hati membantuku, kau pasti sudah tumbang hanya karena satu kalimatmu ini." Cahaya dingin berkilat di mata Alai, dan hasrat membasmi yang tak berujung menyelimuti Butler Wang, lalu ia berteriak dingin. Ya, Tuan Alai, saya membuat kesalahan." Diliputi oleh niat membasmi ini, wajah Butler Wang menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berbicara dengan sedikit gemetar. "Ajukan penawaran dengan cepat." Alai mendengus dingin dan berkata ringan. 300 juta. Setelah Butler Wang selesai menawar dengan suara gemetar, seluruh aula lelang menjadi hening. 300 juta batu roh, meskipun bukan kerugian besar bahkan bagi 4 keluarga besar, tetap saja akan membuat mereka sedikit ragu. "Nona, Anda tidak bisa menaikkan harganya lagi. Kita sudah kekurangan banyak batu roh. Jika kita terus memperebutkan cairan 5 roh, saya khawatir kita akan kesulitan mendapatkannya nanti." Di kamar pribadi keluarga Xie, seorang pria tua menasihati seorang gadis muda dengan sedikit cemas. Gadis itu mengenakan kerudung, tetapi matanya berkaca-kaca. Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Paman Li, aku tahu kita punya urusan besar, tapi cairan 5 roh ini sangat berguna untuk kakak. Bahkan mungkin bisa membuat kakak lebih baik, jadi aku harus menaikkan harganya." Pria tua bernama Paman Li itu menghela napas pelan. Ia ingin sekali memberitahu nona muda bahwa kakak laki-lakimu sudah tidak bisa pulih lagi. Namun, ia tidak bisa mengatakannya. Belum lagi seluruh keluarga Xie hampir bangkrut karena tuan muda. Sekalipun itu hubungan antara nona muda dan tuan muda, mengatakan hal ini mungkin akan menghancurkan obsesi di hati nona muda. "Tapi, Nona, kita hanya punya 1 miliar batu roh. Kalau kita habiskan semuanya untuk ini, lalu apa yang harus kita lakukan dengan gulungan-gulungan itu?" Nanti Paman Li menggelengkan kepalanya pelan dan berkata sambil mendesah. "Ini." Mata gadis itu tampak kusut, lalu tatapan tegas terpancar di matanya. Ia berkata dengan suara berat, 400 juta, kalau mereka masih menaikkan harga 400 juta, aku tidak akan menaikkan harganya lagi. 400 juta. Setelah mengatakan itu, gadis itu mengabaikan Paman Li dan langsung menaikkan harganya. Paman Li di belakangnya menggelengkan kepala dan mendesah pelan, tetapi tidak menghentikannya, karena dia tahu bahwa keluarga Wang di seberang jalan pasti bertekad untuk mendapatkan cairan 5 roh, jadi meskipun 400 juta ditambahkan, itu tidak akan ada gunanya. 450 juta. Meskipun kepala pelayan Wang takut pada Alai, ia mengenal keluarga Xie dengan jelas. Mereka sedang mengadakan pelelangan untuk gulungan yang akan datang. Mereka tidak berani bersaing memperebutkan cairan 5 roh. Karena itu, ia tidak takut. Itu saja, mata gadis itu berkaca-kaca dan tubuhnya gemetar tak terkendali, tetapi ia perlahan duduk dan berhenti menawar. Huang Gan melihat harga cairan 5 roh telah dinaikkan menjadi 450 juta, dan matanya berbinar-binar. 450 juta sudah jauh melampaui ekspektasinya, dan ia yakin tidak akan ada lagi yang gegabah menaikkan harga, karena jika harganya naik lebih tinggi lagi, tidak akan ada yang mampu membelinya. Lagi pula, keempat keluarga besar itu pada dasarnya sudah mundur. Meskipun berpikir demikian, Huang Gan tetap bertanya dengan sopan 450 juta, adakah yang mau menaikkan harganya? 450 juta, sekali. 450 juta, 2 kali. Tepat ketika Huang Gan hendak menjatuhkan palu, sebuah suara samar terdengar 500 juta. 500 juta. Suaranya tidak keras dan sangat stabil, tetapi membuat palu Huang Gan tetap di udara. Ada sedikit kejutan di matanya. 500 juta,
Meskipun cairan 5 roh memang berharga, 500 juta, bahkan untuk dirinya sendiri, ia merasa itu tidak sepadan. Kamu gila, kamu benar-benar minta 500 juta. Suara itu berasal dari ruang VIP tempat keluarga Cheng berada. Mungkinkah keluarga Cheng berada di balik suara itu? Tidak, aku baru saja melihat Cheng Bao pergi. Jelas, dia pasti pembantu yang disewa keluarga Cheng. Sepertinya Cheng Jia benar-benar bersedia mengeluarkan uang. Beberapa orang melihat ke arah ruang VIP tempat Cheng Jia berada dan berbisik pelan. Saat itu, wajah butler Wang tampak malu. Ia pikir semuanya sudah berakhir, tetapi Cheng Jia tiba-tiba bergegas keluar. Apakah keluarga Cheng ini benar-benar menentang keluarga Wang kita? Kepala pelayan Wang berpikir dalam hati, tetapi dia melihat alay di sampingnya hendak marah, jadi dia segera berteriak, 520 juta. 600 juta. Sebuah suara samar terdengar, menyebabkan seluruh rumah lelang terdiam. 600 juta? 600 juta untuk membeli cairan 5 roh. Apakah anak ini gila? Sial, keluarga Cheng benar-benar kaya, dan mereka berani menghabiskan begitu banyak batu roh untuk orang seperti itu. Saat butler Wang hendak menaikkan harga, ia melihat mata alay sedikit terbuka, melambaikan tangan untuk menghentikannya, lalu tersenyum tipis. Aku benar-benar tidak menyangka sampah ini akan datang. Bagus sekali, sepertinya pelajaran yang kita berikan padanya terakhir kali tidak cukup. Butler Wang, tidak perlu dilelang. Haha, kenapa kita harus membuang-buang batu roh lagi karena pihak lain sudah menawar, itu sudah milikku. Mata alay memancarkan niat membasmi yang tak berujung, dan dia tertawa. Ketika Cheng Bao memasuki ruang pribadi dan mendengar tawaran Wei Hong, ia pun terkejut. Untungnya, ia sudah siap. Kepala keluarga memberinya 1,5 miliar batu spiritual dan hanya mengatakan satu kalimat selama Wei Hong membutuhkannya, ia bisa memberikannya. Wei Hong, kalau aku datang selangkah lebih lambat, bagaimana mungkin kau bisa membawa 600 juta batu spiritual ini? Cheng Bao duduk saat itu, menatap Wei Hong dengan sedikit keluhan. Cheng Bao sangat bangga saat ini. Jika tidak terlalu, maka cukup bangga. Ia merasa datang di waktu yang tepat, 1,5 miliar batu spiritual yang diberikan oleh Sang Patriark sangat berguna sekarang. Selain itu, dengan cara ini, Wei Hong juga bisa sedikit berterima kasih kepada keluarga Cheng. Wei Hong tidak menduga apa yang dipikirkan Cheng Bao, atau bahkan tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, ia menatap aula lelang dengan saksama. Di saat yang sama, ia juga ingin melihat apakah ada yang akan menaikkan harga. Jelas, Wei Hong terlalu banyak berpikir. Saat itu, kebanyakan orang menganggap Wei Hong bodoh. 600 juta sekali, 600 juta kali, 600 juta 3 kali. Bersamaan dengan suara palu yang jatuh, Huang Gan tersenyum dan berkata dengan lantang, selamat kepada ruang VIP nomor 6 karena telah memperoleh cairan 5 roh. Mata Wei Hong berbinar gembira. Meskipun banyak orang menganggap 600 juta terlalu tinggi, Wei Hong sama sekali tidak menganggapnya tinggi. Cheng Bao, yang berdiri di sampingnya, menatap Wei Hong dan berkata sambil tersenyum kecut, Wei Hong, cairan 5 roh itu langka, tetapi nilainya jauh dari 600 juta. Kali ini, kau ditipu oleh si tua Huang Gan itu. Haha, nggak apa-apa. Mungkin di mata orang lain nggak ada gunanya, tapi menurutku, itu sepadan. Wei Hong tertawa dan berkata tanpa peduli sama sekali. Cheng Bao bergumam dalam hati, kau pikir tidak apa-apa, lagi pula keluarga Cheng lah yang menyediakan batu spiritual. Memikirkan hal ini, Cheng Bao memiliki kesan buruk terhadap Wei Hong. Namun, ia memahami urgensi masalah ini, jadi meskipun ia menunjukkan ketidaksenangannya, ia tidak mengungkapkannya sepenuhnya. Dalam keadaan normal, Wei Hong pasti sudah menyadari pikiran Cheng Bao sejak lama. Namun, saat ini, pikirannya sepenuhnya tertuju pada cairan 5 roh, jadi ia tidak menyadarinya. Karena semua barang lelang baru akan dimulai setelah lelang berakhir, Wei Hong belum bisa mendapatkannya untuk sementara waktu. Brengsek, 600 juta. 600 juta batu roh sudah cukup bagiku untuk menembus batas untuk waktu yang lama, tapi orang ini malah membeli 5 cairan spiritual. Ya, sayang sekali. Dan, apa kau baru saja mendengarnya? Seharusnya inilah alasan mengapa Cheng Bao pergi begitu cepat tadi. Ya, saya benar-benar penasaran, siapakah yang sangat dihargai oleh keluarga Cheng? Haha, siapa lagi? Apa kau lupa orang yang membasmi Ning Yun kemarin dan membasmi semua orang yang mereka coba basmi hari ini? Semua orang membicarakannya. Di ruang VIP keluarga Xie, mata gadis itu berbinar penuh harap. Ia langsung berjalan keluar. Paman Li menghela napas pelan di belakangnya, tetapi tidak menghentikannya.
Meskipun hubungan antara keluarga Xie dan keluarga Cheng tidak lagi sama setelah kejadian itu, mereka tetap bersekutu. Tapi bukan ini yang diminta keluarga Cheng. Mereka bisa membeli cairan 5 roh dengan 600 juta batu roh, jadi bagaimana mungkin mereka mengizinkan kita menggunakannya? Paman Li di belakangnya berpikir getir dalam hatinya. Namun, ia tak bisa mengatakan hal ini kepada wanita muda itu. Lagi pula, ia tak bisa menghilangkan satu-satunya harapan wanita muda itu. Karena lelang 600 juta batu spiritual baru-baru ini, orang-orang di bawah tidak terlalu tertarik. Namun, meskipun demikian, Huang Gan, dengan pengalaman dan kemampuannya, membuat lelang tersebut tidak terlalu membosankan. Dah, terdengar ketukan di pintu. Wei Hong sedikit terkejut. Ia bertanya-tanya apakah ada orang dari rumah lelang yang datang mengganggunya saat ini. Cheng Bao tiba-tiba berdiri dan membuka pintu dengan marah. Namun, ketika melihat Xie Lingyun di depannya, ia tertegun dan tergagap. Anda, Nona Xie. Bolehkah aku masuk? Suara Xie Lingyun yang agak kosong terdengar. Bahkan Wei Hong, yang ada di antara mereka, tiba-tiba terdiam setelah mendengar suara itu. Namun, Cheng Bao memberi jalan kosong dan berkata seolah-olah sedang kesurupan, terima kasih, Nona Xie, silakan masuk. Xie Lingyun tersenyum tipis. Meskipun mengenakan kerudung, ia tampak seperti bunga yang sedang mekar. Wei Hong sempat teralihkan perhatiannya, tetapi langsung tersadar. Ia tak perlu melepas kerudung Xie Lingyun untuk menyadari betapa cantiknya wanita di balik kerudung itu. Cheng Bao, kau belum memperkenalkan dirimu. Suara Xie Lingyun terdengar samar, seolah berasal dari dunia lain. Bahkan ketika Wei Hong mendengarnya, seolah ada energi yang mengalir deras ke dalam hatinya. Wanita yang benar-benar tak peka terhadap dunia. Wei Hong mendesah dalam hati, menatap Xie Lingyun dengan acuh tak acuh di depannya. Bai Ling di belakangnya tampak terancam. Ia menatap Xie Lingyun dengan tajam, penuh niat membasmi. Wei Hong menunjukkan ekspresi terkejut, lalu dengan cepat berteriak pada Bai Ling, apa yang ingin kau lakukan? Ketika Cheng Bao bereaksi, ia segera memperkenalkan mereka berdua. Xie Lingyun, yang sedikit sedih dan kesal ketika Wei Hong memarahinya, tersenyum tipis dan berkata, Tuan Wei, saya lihat gadis ini sangat bergantung pada Anda, jadi jangan terlalu sering memarahinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xie Lingyun, Wei Hong merasa terdiam dan sangat bergantung. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa Bai Ling bergantung padanya. Wei Hong bahkan merasa bahwa niat membasmi Bai Ling ditujukan padanya. Sepertinya aku terlalu baik padamu. Wei Hong berpikir narsis di dalam hatinya, tetapi dia kembali normal dalam sekejap, dan menatap Xie Lingyun dengan tenang, dan berkata, saya ingin tahu apakah Nona Xie punya instruksi agar Anda datang ke sini. Tuan Wei, Anda salah paham. Ini bukan perintah. Saya di sini untuk meminta bantuan Anda. Xie Lingyun melambaikan tangannya sedikit dan berkata dengan sedikit malu. Hah, mungkinkah Nona Xie menginginkan cairan 5 roh? Wei Hong sedikit mengernyit dan langsung mengerti. Ya, tapi tenang saja, Tuan Wei, saya bersedia membayar 300 juta batu roh untuk cairan 5 roh ini. 1/10-nya saja sudah cukup. Melihat Wei Hong salah paham, Xie Lingyun segera berbicara. Maaf, Nona Xie, cairan 5 roh ini sangat berguna bagi saya. Maaf, saya tidak bisa membantu Anda. Wei Hong terpaksa menolak. Ia punya terlalu banyak bunga spiritual, dan cairan 5 roh sebanyak ini mungkin hanya bisa menyiram kurang dari 1000 bunga spiritual. Terlebih lagi, mustahil bagi Wei Hong untuk menyebarkan semua bunga spiritual itu. Efek satu botol cairan 5 roh akan sangat berkurang bahkan jika 1/10-nya dihilangkan. Karena itu, Wei Hong hanya bisa menolak saat ini. Awalnya ia tidak merasa berharap. Namun, ketika Xie Lingyun benar-benar mendengar penolakan itu, ia masih merasa tak tertahankan. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan Wei lagi. Tubuh Xie Lingyun bergetar hebat, wajahnya memucat, dan ia menatap Wei Hong dengan tatapan memelas sebelum pergi. Dari awal hingga akhir, Cheng Bao berada dalam kondisi linglung yang ekstrim, hingga pintu kamar dibanting menutup, ia akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Nona Xie sudah pergi. Berbeda dengan sebelumnya, ketika ia memperkenalkan kedua orang itu seperti refleks terkondisi, Cheng Bao benar-benar buta. Suara pintu dibanting keras membuat Cheng Bao tersadar. Karena itu, ia bertanya pada Wei Hong seperti orang bodoh. Bos Cheng, kamu juga punya sisi yang polos. Wei Hong terkekeh. Ia tak menyangka pria kekar ini akan bersikap polos, seolah-olah telah melihat dewinya dan tak bisa berkata apa-apa. Wei Hong, tidak bisakah kau meminjamkan Nona Xie setetes saja cairan 5 roh? Mengabaikan sindiran Wei Hong,
ekspresi Cheng Bao tampak sangat serius. Ia menatap Wei Hong dan berkata dengan suara berat. Aku sungguh tidak bisa melakukan itu, Bos Cheng. Jika aku bisa menyetujui yang lainnya, cairan 5 roh ini akan sangat berguna bagiku. Tanpa mempedulikan raut wajah Cheng Bao yang muram, Wei Hong menolak mentah-mentah. Mengapa Nona Xie sangat membutuhkan cairan 5 roh, tanya Wei Hong sambil mengerutkan kening. Yah, ini cerita panjang. Nanti ku ceritakan. Cheng Bao tidak marah ketika mendengar Wei Hong tidak setuju, tetapi ia menunjukkan ekspresi tak berdaya dan menggelengkan kepala. Wei Hong mendengar bahwa Cheng Bao tidak ingin bicara lagi, jadi ia berhenti bertanya dan melihat ke arah rumah lelang. Setelah 1 jam lelang, setelah 1 barang lagi dilelang, Huang Gan berkata, lelang pagi ini sudah selesai. Akan ada acara penutup di sore hari. Jangan sampai terlewat. Ayo pergi. Melihat lelang pagi telah berakhir, Cheng Bao masih tampak tak berdaya. Saat itu, pintu terbuka, dan Huang Gan masuk sambil tersenyum. Ia tertawa dan berkata, apakah ini pemuda yang memenangkan cairan 5 roh? Haha, Tuan Huang, Anda terlalu sopan. Panggil saja saya Wei Hong. Menghadap Huang Gan, Wei Hong tersenyum tipis dan berbicara. Akan kuberikan cairan 5 roh ini dulu, kata Huang Gan sambil tersenyum. Biasanya, semua barang baru bisa diberikan setelah lelang selesai. Pertama, keluarga Cheng adalah pelanggan lama balai lelang kami. Kedua, Wei Hong, kemurahan hatimu membuatku ingin lebih dekat denganmu. Mengambil botol kecil itu, Wei Hong menyadari bahwa botol kecil ini bernilai 600 juta di matanya. Saat itu, ketika Cheng Bao hendak membayar, Wei Hong menyerahkan sebuah cincin penyimpanan di tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Tuan Huang. Ini 400 juta blok sumber. Tuan Huang, silakan periksa. Apa? Cheng Bao di sampingnya terkejut. Awalnya ia membawa 1,5 miliar batu spiritual, dan mengira Wei Hong tidak akan bisa mengeluarkan 600 juta batu spiritual sama sekali. Namun, yang mengejutkannya adalah Wei Hong langsung mengeluarkan 500 juta blok sumber, dan ia melakukannya dengan begitu santai. Sebelum datang ke sini, Wei Hong mendengar dari Seber bahwa benda-benda yang digunakan untuk transaksi di berbagai bidang ternyata berbeda. Dalam praktik tingkat kekaisaran, blok sumber digunakan di benua Wuqi, tetapi di benua Tianfeng, semua benda disatukan sebagai batu roh. Batu-batu roh ini tidak berbeda dengan blok sumber, tetapi harganya sedikit lebih murah. Karena itulah Wei Hong merasa kaya. Haha, bagus, bagus. Memang benar pahlawan muncul di usia muda. Kekuatan jiwa Wei Hong dengan mudah dipatahkan oleh Huang Gan. Setelah mengamati 400 juta blok sumber yang tersusun rapi di dalamnya, Huang Gan tertawa dan menatap Wei Hong dengan lebih penuh kasih. Bagaimana mungkin 1 miliar batu roh, dan bahkan jika itu hanya 400 juta blok sumber, mungkinkah dia merampoknya? Cheng Bao masih syok, bergumam sendiri, sama sekali tak percaya. Huang Gan mengobrol sebentar dengan Wei Hong, lalu pergi. Menatap punggung Huang Gan, ekspresi Wei Hong berubah serius. Meskipun Huang Gan di depannya tidak menunjukkan aura bela diri, Wei Hong sengaja tidak menghapus tanda jiwa saat memberinya cincin penyimpanan tadi. Namun, Huang Gan tampaknya tidak menyadarinya sama sekali dan menghancurkan tanda jiwanya begitu saja. Ayo pergi. Melihat ekspresi Cheng Bao yang bingung, Wei Hong sedikit bingung dan berkata kepadanya. Wei Hong, kenapa kamu punya begitu banyak batu roh? Cheng Bao masih bertanya tentang batu roh menurut aturan benua Tianfeng. Sial, aku lupa. Wei Hong menepuk kepalanya dengan keras, dan mengabaikan Cheng Bao. Ia malah berlari keluar secepat kilat, menatap Huang Gan yang hampir menghilang, dan berteriak keras, Tuan Huang, tunggu sebentar. Huang Gan mendengar sosok itu berbalik, dan dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, Wei Hong sudah berada di depannya. Melihat Wei Hong yang terengah-engah, Huang Gan tak kuasa menahan tawa dan bertanya, ada apa? Tuan Huang, saya ingin bertanya, jika saya menitipkan bunga spiritual ini kepada Anda untuk dilelang, berapa harga batu spiritualnya? Wei Hong mengeluarkan sekuntum bunga spiritual. Bunga itu memancarkan aura memikat yang meningkatkan selera makan. Huang Gan sedikit tertegun saat melihat bunga spiritual itu. Ia bertanya dengan ragu, apakah ini bunga spiritual? Setelah mendapat persetujuan Wei Hong, ekspresi Huang Gan juga sedikit gembira. Bunga spiritual ini bisa dilelang setidaknya seharga 100 juta batu spiritual. Dan, berapa banyak yang kau punya? Semakin banyak yang kau punya, semakin tinggi harga yang bisa kami bantu tawar. 100 juta batu roh. Setelah mendengar kata-kata Huang Gan, Wei Hong pun kehilangan suaranya, lalu senyum mengembang di sudut mulutnya.
Ia menatap Huang Gan dan berkata, Tuan Huang, izinkan saya memikirkan kembali masalah ini. Haha, oke, jangan terburu-buru, anak muda, jangan khawatir. Meskipun saya, Huang Gan, cenderung menaikkan harga selama pelelangan, saya jujur dalam berbisnis. Jika Anda ingin ikut lelang, Anda bisa datang langsung kepada saya. Huang Gan tertawa dan menyerahkan bunga spiritual itu kepada Wei Hong dengan sangat bersih dan rapi tanpa menunjukkan sedikit pun keserakahan. Ia menertawakan Wei Hong. Baiklah, kalau begitu saya berterima kasih kepada Tuan Huang. Meskipun banyak orang mengatakan Huang Gan adalah orang jahat, Wei Hong sedikit menyukainya. Huang Gan memang orang yang terus terang. Bai Ling dan Cheng Bao keluar dari rumah lelang melalui pintu VIP. Begitu mereka keluar, tawa muram terdengar di belakang mereka. Aku tidak menyangka, Wei Hong, kau berani muncul di kota Suiyuan dengan begitu arogan. Mendengar suara ini, Wei Hong tiba-tiba tertawa. Setelah berbalik, ia menatap Alai yang masih menatapnya, lalu berkata sambil tersenyum tipis kebetulan sekali. Wei Hong seolah lupa sama sekali bahwa mereka pernah bertempur di kota Hulu sebelumnya. Namun, di mata Alai, sikap Wei Hong sangat berbeda. Alai mengira Wei Hong takut. Haha, kau takut? Ya jangan khawatir, aku tidak akan membasmimu sekarang. Aku akan menyimpan 5 cairan spiritual bersamamu untuk saat ini, dan aku akan kembali mengambilnya setelah kompetisi. 600 juta batu roh, dasar bodoh. Alai tertawa terbahak-bahak setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Hong, dengan sedikit sarkasme di matanya. Ia menatap Wei Hong dengan jijik, lalu melangkah pergi. Hehe, apa kau, keluarga Cheng, benar-benar siap menghabiskan banyak uang untuk bertaruh atas kemenangannya? Aku lupa memberitahumu bahwa di kota Hulu, dia bahkan tak mampu menahan satu gerakan pun dari Tuan Alai. Ekspresi kepala pelayan Wang juga sangat acuh tak acuh. Ia menatap Cheng Bao dengan dingin, mengucapkan kalimat seperti itu, lalu bergegas pergi. Melihat punggung Alai, Wei Hong tidak banyak bicara. Biarkan dia bersikap sombong sekarang. Semakin sombong dia, semakin baik. Nanti, Wei Hong akan memberitahu dia seperti apa rupa ayah dan putrinya. Melihat Cheng Bao dan Bai Ling yang tampak sedang memikirkan sesuatu, ia berkata ringan, ayo pergi. Setelah kembali ke keluarga Cheng, Cheng Bao segera datang ke aula pertemuan. Cheng Leu melihat Cheng Bao kembali dan berkata sambil tersenyum bagaimana harganya beberapa ratus juta batu roh. Bahkan 100 juta pun belum dihabiskan. Cheng Bao melaporkan masalah tersebut secara singkat, dan Cheng Leu terkejut ketika mendengar laporan Cheng Bao. Saya tidak menyangka anak ini akan menjadi begitu kaya. Ini tidak mengejutkan. Wei Hong memenangkan kejuaraan di Akademi Yuhua, dan Dekan Akademi Yuhua juga menghadiahinya banyak blok sumber, jadi tubuhnya seharusnya cukup kuat, kata kepala pelayan Zhao sama sekali tidak terkejut. Guru, ada sesuatu yang saya tidak tahu, apakah saya harus memberitahukannya kepada Anda atau tidak? Cheng Bao teringat kejadian di rumah lelang, menatap Cheng Leu dan berbisik. Kalau ada yang mau diomongin, bilang aja. Kapan kamu, Cheng Bao sih, belajar jadi kayak yang lain? Melihat ekspresi malu Cheng Bao, Cheng Leu tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan sedikit amarah dan membentak dengan suara rendah. Inilah jenis patriarki. Cheng Bao bercerita tentang situasi Alai, dan setelah mendengar kata-katanya, mata Cheng Leu menunjukkan ekspresi serius. Ia tidak menyangka keluarga Wang benar-benar mengundang bantuan asing dan mengalahkan Wei Hong. Jadi, dalam hal ini, situasinya mungkin agak sulit. Haha, Tuan, Anda tidak perlu terlalu khawatir, kata kepala pelayan Zhao sambil tertawa acuh tak acuh. Wei Hong punya banyak strategi, jadi saya tidak akan berkomentar banyak tentang masalah ini. Dia pada dasarnya sudah berada dalam tahap menantang lawan-lawan yang levelnya lebih tinggi. Saya yakin Na Alai tidak akan menjadi lawannya. Kepala pelayan Zhao memiliki keyakinan buta pada Wei Hong saat ini, bahkan lebih percaya diri daripada Wei Hong sendiri. Baiklah, kita tidak usah bahas masalah ini lagi. Kau bisa turun. Aku akan mengatakan hal yang sama di pelelangan sore ini. Wei Hong bisa menggunakannya sebanyak yang dia butuhkan. Pada titik ini, Cheng Leu tidak punya solusi lain, jadi dia hanya bisa mempercayai Wei Hong seperti yang dilakukan kepala pelayan Zhao. Bos Cheng, bisakah kau memberitahuku sekarang mengapa Si Ling Yun sangat membutuhkan cairan 5 roh ini? Inilah yang membingungkan Wei Hong. Selain digunakan untuk menyiram beberapa herba obat atau herba abadi, cairan 5 roh juga sangat berguna untuk terobosan dalam kultivasi. Namun, Si Ling Yun sangat membutuhkannya saat itu, dan sepertinya cairan itu sama sekali bukan untuk dirinya sendiri. Sayangnya,
masalah ini harus dimulai dari 10 tahun yang lalu. Mendengar Wei Hong menanyakan hal ini, Cheng Bao menghela napas pelan dan menjelaskan semuanya. Saat itu, si jenius keluarga Xie, Xie Lingan, bisa dibilang menjadi kandidat penentu bagi seluruh keluarga Xie, bahkan keluarga Cheng dan Xie, dalam kompetisi tersebut. Pertumbuhan Xie Lingan yang luar biasa pesat juga membuat keluarga Wang dan Ning merasa takut. Karena itu, mereka menyusun rencana, berkomunikasi dengan para bandit, dan langsung menculik Xie Lingyun. Demi menyelamatkan Xie Lingyun, Xie Lingan pun dikepung. Meskipun berhasil membasmi banyak bandit, Xie Lingan juga diracuni dengan parah. Racun yang mengerikan dan kejam ini tidak membahayakan nyawa Xie Lingan, tetapi hidup lebih buruk daripada kematian. Ia membutuhkan sejumlah besar batu roh setiap tahun untuk menopang hidupnya. Tak hanya itu, dantiannya pun tersegel. Sederhananya, ia menjadi manusia tak berguna yang melahap batu roh seperti air. Keluarga Wang dan Ning benar-benar pandai merencanakan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Cheng Bao, Wei Hong juga berseru kagum. Ya, tahun-tahun ini telah menyeret keluarga Xie ke bawah, dan Xie Lingan belum terselamatkan. Malahan, kesehatannya semakin memburuk. Seseorang pernah berkata bahwa cairan 5 roh dapat menyembuhkan semua racun, jadi Xie Lingyun ingin membelinya. Cheng Bao rupanya belum menyerah melobi Wei Hong, jadi dia mencoba membujuk Wei Hong. Aku tidak mungkin memberimu cairan 5 roh, tapi aku mungkin bisa menyembuhkan racun ini. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi akhirnya berkata dengan sedikit ragu. Meskipun Wei Hong sekarang sudah bisa melakukan detoksifikasi, hampir mencapai tingkat master, dia tidak ingin mengatakannya terlalu percaya diri, tetapi hal ini saja sudah membuat Cheng Bao tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kamu katakan kamu bisa melakukan detoksifikasi? Tentu saja, tidak ada racun yang tidak bisa kuobati. Melihat ekspresi tak percaya Cheng Bao, Wei Hong pun ikut marah dan berkata dengan dingin. Memanggil, Cheng Bao langsung menghilang ke dalam ruangan. Tak sampai semenit kemudian, Cheng Bao mendorong pintu hingga terbuka, diikuti oleh Xie Lingyun yang matanya dipenuhi kegembiraan. Saat itu, Xie Lingyun menatap Wei Hong dan bertanya dengan wajah gemetar, Tuan Wei, bisakah kau menyelamatkan saudaraku? Baiklah, aku perlu bertemu langsung dengan kakakmu sebelum bisa memberitahumu. Tapi, aku tidak sepenuhnya yakin. Wei Hong tidak pernah menyangka Cheng Bao akan begitu cemas dan langsung memanggil Xie Lingyun. Tidak mungkin. Aku akan mengajakmu menemui saudaraku segera setelah lelang selesai, kata Xie Lingyun setelah menarik napas dalam-dalam. Karena Xie Lingyun mengkhawatirkan kakaknya, ia tidak kembali ke kamar pribadinya. Wei Hong tidak menghentikannya. Saat itu, pelelangan dimulai lagi, dan Huang Gan masih menjadi tuan rumah. Lelang sore itu jauh lebih sepi daripada lelang paginya. Tepat ketika semua orang hampir tertidur, Huang Gan terbatuk pelan dan berkata, semua orang tahu lelang ini punya 3 harta karun. Nah, yang pertama, cairan 5 roh, sudah terjual. Jadi, apa 2 sisanya? Pada titik ini, Huang Gan berhenti sejenak dan berkata, selanjutnya, saya akan mengungkapkan 2 harta karun besar kami kepada Anda. Ada 2 lempengan besi, salah satunya berisi sebuah gulungan. Ini pasti potret raja tak tertandingi yang disebutkan Cheng Bao. Di sebelahnya ada sebuah buku rahasia, tetapi belum lengkap. 2 benda itu membuat semua orang bingung. Harta karun macam apa ini cuma buku rahasia yang robek dan lukisan gulungan. Mungkinkah Huang Gan ingin membuat ratusan juta batu roh dari ini? Benar sekali. Hehe, kalau memang begitu, berarti tanda rumah lelang itu cuma lelucon. Semua orang membicarakannya, dan di ruang pribadi, orang lain memiliki pemikiran yang berbeda. Wajah Xie Lingyun juga sedikit pucat. Keluarga itu mengatakan bahwa gulungan ini dan volume yang belum selesai itu adalah harta karun yang luar biasa, tetapi sekarang jelas bahwa itu bukan apa-apa. Jika dia tahu ini, dia mungkin akan langsung melelang cairan 5 roh. Xie Lingyun dipenuhi rasa sesal, namun mata Wei Hong berbinar-binar. Entah kenapa, ia merasakan keakraban pada gulungan itu, yang membuatnya terkejut. Ia menatap gulungan di tangan Huang Gan, ingin tahu apa isi gulungan itu. Haha, kapan rumah lelang kota Blood Yuanku pernah mengecewakan kalian semuanya, mohon bersabar untuk saat ini. Huang Gan mengetuk meja pelan-pelan dengan palu kecil, lalu berteriak keras. Suaranya seolah menembus kehampaan, begitu tajam hingga seluruh rumah lelang menjadi sunyi senyap. Saat itu, Huang Gan berkata dengan tenang percuma bicara lagi. Semua orang akan langsung tahu. Huang Gan tiba-tiba menjadi waspada dan membuka gulungan itu dengan lembut. Namun, karena gulungan itu terbentang rata,
tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terlukis di atasnya. Namun, pada saat itu, Huang Gan tiba-tiba mengaktifkan energi bela dirinya. Ledakan, secerca energi bela diri mengalir ke dalam lukisan, dan gulungan itu melayang di udara. Seluruh gulungan memancarkan aura pedang tajam, seolah-olah akan mencabik-cabik seluruh kehampaan. Saat ini, hanya sesosok yang terlihat diam-diam mengembun di dalam lukisan, seolah-olah berjalan keluar dari lukisan. Ledakan, terdengar suara keras lagi, dan gulungan itu jatuh kembali ke meja. Wajah Huang Gan sedikit memucat. Ia berkata dengan lesu, kurasa semua orang seharusnya bisa melihat dengan jelas. Ya, di gulungan ini, yaitu di lukisan itu, terdapat jejak tanda jiwa seorang pria kuat. Ini telah diuji, dan buku panduan pedang yang belum lengkap ini adalah teknik yang ingin dilakukan oleh jejak tanda jiwa ini. Pada titik ini, ekspresi Huang Gan menjadi sedikit serius. Jika semangat bela diri dan kekuatan jiwamu terlalu lemah, maka aku tidak menyarankanmu untuk membeli gulungan ini, karena tanpa kekuatan jiwa yang kuat, kau tidak akan bisa memecahkan misteri dalam gulungan itu sama sekali. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Kedua harta ini akan dilelang bersama. Harga awalnya adalah 100 juta batu roh, dan setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 50 juta batu roh. Huang Gan menjatuhkan palunya dengan ringan dan berkata dengan tenang. Seluruh balai lelang terdiam. Dengan harga awal sebesar itu, hampir 50% hingga 60% penawar tereliminasi. Namun, beberapa orang yang mengetahui nilai kedua barang ini menjadi sangat bersemangat. Mereka bahkan siap untuk pertarungan berdarah. 200 juta. Masih di ruang VIP tempat keluarga Wang berada, Ale tampak sedikit bersemangat dan langsung berteriak. 300 juta. Xie Lingyun memanggil dengan tenang. Sial, dengan harga segitu, siapa lagi yang mampu membelinya selain 4 keluarga besar? Benar sekali. Hanya dalam 2 kali penawaran, harganya sudah mencapai 300 juta. Lihat, 2 keping ini mungkin akan terjual dengan harga selangit. Aku benar-benar tidak mengerti. Itu hanya setitik energi bela diri yang diaktifkan. Apa yang begitu gila sehingga orang-orang ini mengejarnya dengan begitu gila? Kalau tidak, mengapa kalian masih berada di level pertama kelas kekaisaran, sementara yang lain sudah mencapai level kelima atau lebih? Beberapa orang membicarakannya. Jelas, mereka tidak lagi mampu bersaing dengan harga awal seperti itu. Di ruang pribadi keluarga Wang, Ale tampak agak acuh tak acuh dan berkata ringan, 500 juta. Jumlahnya langsung meningkat menjadi 500 juta, yang membuat wajah Xie Lingyun agak jelek, karena ia hanya memiliki 1 miliar batu spiritual di tangannya. Ia khawatir persiapan keluarga Wang jauh lebih kuat daripada persiapan keluarga Xie mereka. Memikirkan hal ini, Xie Lingyun terlalu malas untuk menambahkan lebih banyak, dan hanya berkata, 1 miliar. Ledakan. Semua orang di aula lelang heboh. Mereka belum pernah melihat lelang seperti ini sebelumnya. Baru beberapa putaran, tapi jumlahnya sudah mencapai 1 miliar. Di ruang VIP tempat keluarga Wang berada, mata Ale menunjukkan tatapan mengejek 1,1 miliar. Xie Lingyun langsung mundur, tampak sedikit tertekan, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan, karena keluarga Xie sekarang menghabiskan terlalu banyak uang. Saat itu, ketika Ale meneriakkan 1,1 miliar, semua orang menahan napas. Pada titik ini, mereka tidak percaya akan ada perubahan. Oke, 1,1 miliar. Ada yang mau menawar, 111 miliar sekali. Tepat saat Huang Gan hendak berteriak untuk kedua kalinya, dia mendengar suara samar 2 miliar. 2 miliar. Angka seperti itu hanyalah angka biasa, tetapi kali ini, angka itu menyebabkan guncangan hebat sehingga bahkan Huang Gan hampir tidak mendengarnya dengan jelas. Tubuhnya bergetar sebentar. 2 miliar? Ia berbalik untuk melihat ke kamar pribadi tempat Wei Hong berada, dan tersenyum pahit anak ini, aku benar-benar meremehkannya. Apa Wei Hong? Kamu gila 2 miliar langsung. Cheng Bao punya 1,5 miliar di tangannya, ditambah dengan apa yang didapat Wei Hong, seharusnya sudah cukup. Namun, untuk meningkatkannya langsung dari 1,1 miliar menjadi 2 miliar, Cheng Bao menganggapnya bodoh, seolah-olah kepalanya ditendang keledai. Sial, orang ini benar-benar kaya dan berkuasa, 2 miliar, berapa banyak batu roh yang dibutuhkan untuk ini, sial, terlalu kejam, terlalu kuat. Benar, lagi pula, sebelumnya hanya 600 juta, sekarang menjadi 2 miliar. Keluarga Cheng benar-benar rugi besar. Mereka benar-benar berinvestasi begitu banyak. Semuanya tergantung pada seberapa kuat Wei Hong dalam kompetisi ini. Jika Wei Hong gagal, keluarga Cheng akan kehilangan uang dan nyawa mereka. Beberapa orang mulai membicarakannya,
dan Xie Lingyun menatap Wei Hong dengan heran. Jelas, ia tidak menyangka Wei Hong akan langsung menyebut 2 miliar. Ekspresi alay sangat garang, dengan niat membasmi yang kuat terpancar di matanya. 2 miliar, bagus, bagus, berani sekali, kamu menang. Kedua barang ini akan kusimpan untukmu untuk sementara waktu. Alay menggertakkan gigi dan berteriak dengan suara rendah, jelas bahwa amarahnya telah mencapai puncaknya. Oke, 2 miliar. Kita sudah mencapai 2 miliar. Ada yang mau naikin harganya lagi? Huang Gan berteriak dengan ekspresi sedikit gembira. Ia tentu tahu bahwa apa yang ia katakan itu omong kosong. Jumlahnya sudah 2 miliar. Bahkan 4 keluarga besar pun tidak mampu membelinya saat ini. Akhirnya, dengan jatuhnya palu, kedua benda itu jatuh ke tangan Wei Hong. Ketika 2 barang terakhir dilelang, 10 barang terakhir dilelang berikutnya. Saat semua orang bersiap untuk pergi, seorang pelayan terlihat berlari ke arah Huang Gan secepat kilat. Setelah bergumam beberapa patah kata, ia turun ke bawah. Huang Gan menjadi bersemangat, memukul palu dengan keras, dan berkata dengan lantang, jangan terburu-buru pergi. Awalnya, barang-barang itu sudah dilelang. Tapi sekarang tinggal 1, tidak, 30, barang-barang yang sangat berharga. Haha, saya yakin semua orang akan merasa perjalanan ini berharga. Begitu Huang Gan selesai berbicara, 30 bunga spiritual diundang ke atas panggung. Melihat bunga-bunga spiritual ini, beberapa orang tercengang, atau bahkan tercengang. Bunga spiritual, sebenarnya adalah bunga spiritual. Bagi mereka yang telah mencapai tingkat kultivasi kaisar, bunga spiritual sangatlah penting. Jika beruntung, Anda bahkan bisa naik ke level berikutnya dengan menelan bunga spiritual. Melihat ekspresi orang-orang, Huang Gan berhenti bicara omong kosong dan berkata langsung saya tidak akan membuang-buang kata lagi. Harga minimum setiap tanaman adalah 50 juta, dan penawaran tidak boleh kurang dari 10 juta. Sekarang, tawarlah tanaman pertama terlebih dahulu. 50 juta, 60 juta, 70 juta. Karena baru pertama kali, persaingan di antara penonton tidak begitu ketat, sehingga yang pertama langsung terjual dengan harga 70 juta, dan yang kedua masih ditawar dengan harga yang sama, namun akhirnya laku di angka 80 juta. Pabrik ketiga, keempat, dan kelima semuanya mencapai 90 juta. Saat itu, Huang Gan tersenyum tipis dan berkata, sekarang pabrik keenam, harga cadangannya 90 juta, dan kenaikan harganya tidak boleh kurang dari 10 juta. Meskipun harganya sangat tinggi, semua orang tetap berbondong-bondong membelinya. Saat itu, semua orang merasa sedikit menyesal karena tidak membeli yang pertama, tetapi sia-sia. Saat itu, lelang berakhir dengan tanaman ke-30 seharga 600 juta. Baiklah, lelang hari ini berakhir di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya saya secara pribadi. Huang Gan tampak semakin puas. Ia menjatuhkan palu dengan ringan dan mengakhiri pelelangan. Setibanya di ruang VIP Wei Hong, Huang Gan menyerahkan gulungan dan buku panduan pedang yang belum selesai itu kepada Wei Hong, dan memperingatkannya, hati-hati. Orang di dalam gulungan itu mungkin masih hidup. Hati Wei Hong tergerak, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Huang Gan terkekeh dan berkata, totalnya ada 5 miliar batu spiritual. Setelah dikurangi dengan yang kau beli, tersisa 3 miliar batu spiritual. Ini juga membuat Wei Hong merasa lebih tenang. Setelah mengobrol dengan Huang Gan selama beberapa menit, Wei Hong dan yang lainnya pergi. Yang lain tidak cocok dengan bunga spiritual Wei Hong, tetapi meskipun demikian, banyak orang yang memiliki niat jahat terhadap Wei Hong. Jika orang-orang ini tahu bahwa bunga roh itu milikku, mereka mungkin akan mencabik-cabikku dalam sekejap. Wei Hong berpikir dalam hati. Wei Hong, kau harus menjaga kedua benda ini baik-baik. Soal cairan 5 roh, jangan khawatir, aku pasti akan memintanya padamu setelah kompetisi. Alay tampak sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat. Guru Wei, apakah ini mungkin? Namun, Xie Lingyun tidak mempedulikannya. Tujuannya sekarang hanya satu, menyelamatkan kakaknya, jadi dia bertanya pada Wei Hong dengan nada sedikit menggoda. Cheng Bao, kamu kembali dulu. Nona Xie dan aku akan pergi ke rumah Xie untuk berbaring. Melihat ekspresi Xie Lingyun, Wei Hong tersenyum tipis, berbalik dan berkata kepada Cheng Bao. Izinkan aku pergi ke keluarga Xie bersamamu. Jika kau benar-benar bisa menyelamatkan Xie Ling'an, kau akan menjadi dermawan bukan hanya bagi keluarga Xie, tetapi juga bagi keluarga Chengku. Melihat ekspresi Wei Hong yang percaya diri, Cheng Bao semakin yakin pada Wei Hong. Ia tidak berencana pergi sendirian, tetapi ingin pergi bersama Wei Hong. Baiklah, ayo pergi.
Wei Hong berbalik dan berkata kepada Xie Lingyun. Paman Li di samping agak bingung. Awalnya, ia hanya mengira Wei Hong hanya mencari-cari alasan untuk tidak mengizinkannya menggunakan cairan 5 roh. Tapi sekarang Wei Hong benar-benar pergi ke keluarga Xie. Mungkinkah ia benar-benar bisa menyembuhkan Tuan Muda? Bagaimana mungkin dia masih sangat muda, dan tak seorang pun di seluruh benua Tianfeng bisa menyembuhkannya? Bagaimana mungkin dia, seorang pendekar dari alam tingkat rendah, bisa menyembuhkan racun Tuan Muda? Paman Li menatap Wei Hong di depannya dan menggelengkan kepalanya pelan, tanpa ada kegembiraan di matanya. Sepertinya Nona benar-benar kerasukan. Paman Li mendesah dalam-dalam, mengambil beberapa langkah cepat dan mengikutinya. Keluarga Xie dan keluarga Cheng bisa dibilang sekutu, dan kedua rumah besar itu letaknya tidak terlalu jauh. Dibandingkan dengan kemegahan dan kemegahan keluarga Cheng, momentum keluarga Xie sedikit lebih rendah. Mengikuti di belakang Xie Lingyun, Wei Hong sesekali mendengar percakapan pelan. Sayangnya, tampaknya nona muda itu tidak mendapatkan cairan 5 roh di rumah lelang. Kalaupun didapat, bisa jadi penyakit tuan muda itu. Pelankan suaramu. Kalau nona muda itu mendengar ini, dia akan mengulitimu hidup-hidup. Seandainya kau masih hidup, keluarga Xieku tidak perlu melakukan ini. Siapa yang berani menindas keluarga Xieku? Aduh, inilah yang membuat nona muda merasa bersalah. Jika kekuatan jiwa Wei Hong tidak cukup kuat, ia mungkin tidak akan mendengar kata-kata ini. Xielingan, Wei Hong tidak mendengar nama ini hari ini. Di seluruh kota Suiyuan, banyak prajurit juga telah membicarakannya dengan suara rendah. Orang seperti apakah yang menjadi kejeniusan keluarga Xie dan kunci kemakmuran mereka saat itu? Wei Hong mengikuti Xie Lingyun ke sebuah rumah yang dijaga ketat. Sebelum mereka memasuki gerbang, dua sosok melintas di kegelapan, seorang pemuda dan seorang wanita muda. Namun, ada niat membasmi di mata mereka. Mereka mengerutkan kening dan menatap Wei Hong di belakang mereka. Mereka berbisik kepada Xie Lingyun, Nona, bukankah kepala keluarga sudah melarang siapapun mengunjungi Tuan Muda? Aku di sini untuk mentraktir kakak laki-lakiku. Tolong buka pintunya. Xie Lingyun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Maaf, Nona Muda, tak seorang pun boleh masuk tanpa perintah Tuan. Lelaki dengan pedang di punggungnya tidak menyerah sedikit pun dan berbicara dengan lembut. Anda, mata Xie Lingyun menunjukkan kemarahan, tetapi kemudian ia kembali normal dan berkata dengan suara dingin, Wang Yue, kukatakan lagi, aku ingin mentraktir adikku. Jika kau tidak minggir, jangan salahkan aku karena bertindak. Nona, Anda menempatkan saya dalam posisi yang sulit. Kepala keluarga sudah membuat aturan yang jelas, jadi, maaf, tidak ada yang bisa masuk. Tatapan Wang Chao menunjukkan sarkasme, dan ia melirik Xie Lingyun dengan jijik, tetapi ia tidak menyerah sama sekali. Nona, sebaiknya Anda pergi. Anda tahu bahwa kepala keluarga telah mengeluarkan perintah hukuman mati, tidak akan pernah mengizinkan Anda bertemu dengan Tuan Muda. Wanita yang lain menatap Xie Lingyun dengan sedikit jijik dan berteriak. Wang Yue, Wang Dan, kalian berdua berani sekali bersikap tidak hormat kepada atasan kalian. Paman Li di belakang mereka berteriak dengan marah bagaikan guntur dan menatap mereka berdua dengan dingin. Paman Li, kami hanya mengikuti keinginan Patriark. Haha, kalau Paman punya pendapat tentang kami, Paman bisa langsung bilang ke Patriark. Wang Yue tersenyum dingin, tidak menunjukkan rasa hormat bahkan kepada Paman Li, dan berkata dengan nada meremehkan. Wei Hong telah mengamati dengan dingin. Ia telah menyadari bahwa dua orang di depannya kemungkinan besar adalah jemaat yang diundang oleh keluarga Xie, jadi mereka tidak menganggap serius Xie Lingyun. Terlebih lagi, mungkin ada beberapa kontradiksi di antara mereka. Sepertinya hidup Xie Lingyun juga tidak mudah. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun Cheng Bao di belakangnya tampak marah, ia tidak bisa bertindak. Meskipun keluarga Cheng dan keluarga Xie bersekutu, jika ia bertindak, itu akan dianggap mencampuri urusan keluarga Xie. Bagaimanapun juga, sebagai pelayan keluarga Xie, kau berani menyinggung majikanmu. Ini sudah merupakan kejahatan berat. Wei Hong menatap wajah Xie Lingyun yang menyedihkan, tersenyum pahit, lalu melangkah maju. Wah, kamu sedang mencari kematian. Mendengar kata-kata Wei Hong yang kejam, mata Wang Yue berkilat dengan niat membasmi dan dia berkata dengan dingin. Nona, karena ini orang yang Anda undang, saya akan membantu Anda dan hanya melumpuhkan salah satu tangannya. Raut wajah Wang Dan yang agak tampan tampak garang. Begitu ia selesai berbicara, cahaya pedang yang sangat tajam menusuk langsung ke arah Wei Hong. Wang Dan, hentikan. Melihat Wang Dan menyerang, wajah Xie Lingyun memancarkan kecemasan, dan dia hendak melangkah maju untuk menghalanginya, tetapi dengan lembut ditarik oleh Cheng Bao.
Cheng Bao, apa yang sedang kamu lakukan? Xie Lingyun tampak sedikit kesal dan membentak pelan. Saat itu, pedang Wang Dan hampir mencapai tenggorokan Wei Hong. Ada niat membasmi yang membara di matanya. Meskipun ia ingin melumpuhkan salah satu tangan Wei Hong, pada saat serangannya, Wang Dan sudah siap untuk membasmi Wei Hong. Ledakan. Tepat ketika dia mengira pedang ini dapat menembus tenggorokan Wei Hong, dia bahkan tampak melihat Wei Hong berdarah di tempat, tetapi kemudian, mata Wang Dan menampakkan kengerian. Apa? Wei Hong menatap serangan Wang Dan, seringai muncul di sudut mulutnya, lalu ia meraih cahaya pedang itu dengan tangan kanannya. Cahaya pedang yang tampak sangat tajam dan menyilaukan itu dengan mudah dihancurkan oleh Wei Hong dalam satu genggaman. Desir, sosok Wei Hong sangat cepat. Sebelum Wang Dan sempat bereaksi, tangan kanannya mencengkeram leher Wei Hong. Tatapan Wei Hong memancarkan niat membasmi yang tak berujung. Ia berkata dengan dingin, kalau kau mau jadi guk-guk, jangan coba-coba menggigit tuanmu, karena bagaimanapun juga guk-guk tetaplah guk-guk. Patah. Begitu Wei Hong selesai berbicara, ia mengerahkan kekuatan tangan kanannya, dan suara tulang patah pun terdengar. Wei Hong melemparkan Wang Dan ke samping dengan kekuatan yang luar biasa, matanya terbelalak lebar, tampak lebih mati daripada mati. Wang Yue, yang berdiri di samping, melihat adiknya dipenggal hanya dalam beberapa tarikan napas, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak sedih dan marah. Wah, berani sekali kamu. Aku akan membasmimu, ah. Dengan raungan, ekspresi Wang Yue sangat garang, tetapi pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya pedang yang tajam. Dalam sekejap, aura seluruh tubuhnya mencapai tingkat ketujuh tingkat kaisar. Ia menatap Wei Hong dengan dingin, dan momentum tak berujung menghantamnya. Ledakan. Melihat serangannya, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Wei Hong tidak terlalu menganggap serius kekuatan kaisar tingkat ketujuh awal. Ia mengetuk ringan tangan kanannya dan langsung menusuk dahi Wang Yue. Ledakan. Cahaya pedang Wang Yue belum sepenuhnya dilepaskan, dan matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Ia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya, yang hanya menunjukkan kekuatan tingkat kelima kaisar, dapat membasminya hanya dengan satu gerakan. Tatapan mata Wang Yue perlahan meredup, dan ia pun jatuh tersungkur. Inilah perasaan terakhir yang ia rasakan di dunia ini. Kesunyian. Cheng Bao sudah menduga hal ini, tetapi tidak bereaksi sama sekali. Xie Lingyun dan Li Bo tidak tahu bahwa Wei Hong begitu abnormal. Kultivasi Wang Dan dan Wang Chao sama-sama berada di tingkat ketujuh kelas kekaisaran. Mereka adalah pelayan keluarga Xie. Terlebih lagi, karena kemunduran keluarga Xie saat ini, mereka bukan lagi bagian dari garis keturunan Xie Lingyun. Oleh karena itu, mereka mengincar Xie Lingyun kemana-mana. Meskipun Xie Lingyun tidak menyukai kedua pria itu, keluarga Xie tetap membutuhkan bantuan mereka dalam kompetisi ini. Namun, setelah kedua pria itu meninggal, keluarga Xie memiliki lebih sedikit orang yang bisa diandalkan. Akan lebih baik jika Wei Hong bisa menyelamatkan saudaranya, tetapi jika tidak. Ledakan. Tepat saat Xie Lingyun mengerutkan kening dan berpikir, terdengar suara benturan keras, dan gerbang hancur berkeping-keping oleh pukulan Wei Hong, dengan puing-puing beterbangan di langit. Wei Hong menatap Xie Lingyun yang masih linglung, mengerutkan kening, dan berkata, Nona Xie, mengapa Anda tidak pergi? Saya merasa napas saudara Anda seharusnya lebih lemah lagi. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, wajah Xie Lingyun berubah drastis, dan ia menjerit pelan. Ia sama sekali tidak peduli dengan penampilannya dan berlari liar ke dalam. Seluruh halaman dipenuhi aroma obat yang menyengat, dan Wei Hong bisa merasakan batu-batu roh yang tak terhitung jumlahnya dikonsumsi dengan sangat cepat. Keluarga Wang dan Ning benar-benar tercela. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah. Wei Hong sudah mengantisipasi kondisi Xie Ling'an, tetapi ketika dia mengikuti Xie Lingyun ke dalam ruangan dan melihat Xie Ling'an yang telanjang, ekspresinya berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Hampir pada saat Wei Hong memasuki ruangan, seorang lelaki tua berpakaian ungu tiba-tiba berdiri di aula utama keluarga Xie, dengan ekspresi panik di wajahnya, dan berteriak dengan suara berat. Begitu kata-kata itu terucap, sosok orang itu telah menghilang di aula. Masih ada beberapa orang di aula. Saat itu, mereka saling berpandangan dan bergegas menuju kamar Xie Ling'an. Ling'an sudah menjadi seperti ini, mungkinkah ada orang lain yang ingin membasminya? Keluarga Wang dan Ning, apakah kalian ingin membasmi mereka sekarang juga? Jika Ling'an masih hidup, bagaimana mungkin kita diganggu sampai sejauh ini? Ling Yun seharusnya mati sejak awal. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat. Mereka tak lain adalah para tetua dari seluruh keluarga Xie. Dari nada bicara mereka,
mudah untuk mendengar harapan tinggi yang disematkan pada Xie Lingan, dan betapa sulitnya kehidupan Xie Lingyun saat ini. Ketika beberapa orang datang dan melihat dua mayat di pintu, wajah mereka berubah drastis. Kemudian, semua orang memancarkan niat membasmi yang kuat. Di antara mereka, Xie An, tetua ketiga keluarga Xie, bergegas ke halaman dan berkata dengan marah, "Guk-guk, macam apa ini kau benar-benar ingin menindas keluarga Xie-ku?" Kata kurus untuk menggambarkan Xie Lingan mungkin tidak cukup. Wajah Xie Lingan agak pucat, matanya cerah, dan penampilannya tidak berbeda dari orang normal. Namun, tubuhnya sepenuhnya terdiri dari kulit dan tulang. Wei Hong dapat dengan jelas melihat setiap tulangnya, yang sewaktu-waktu dapat hancur. Adik kecil, adik kecil, adik kecil, adik kecil. Suara terputus-putus dan tak jelas keluar dari mulut Xie Lingan, dan mengucapkan kata-kata itu seolah telah menghabiskan seluruh energinya. Ia perlahan menutup matanya, dan Xie Lingyun di belakangnya sudah menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba ia berlutut di samping tempat tidur Xie Lingan, menggenggam erat kedua tangan Xie Lingan yang kurus kering, dan air mata pun menetes di tangannya. Bisakah disembuhkan? Wei Hong mengerutkan kening dan bertanya pada Seber dalam hatinya. Ia tak bisa membayangkan bagaimana Xie Lingan, sang mantan jenius, bisa bertahan hidup sekarang. Seber, yang berada di Mutiara Pluto, juga tampak sangat ketakutan. Ia menatap dingin Xie Lingan dan berkata dengan suara lirih, "Tubuh eterik, ternyata itu tubuh eterik. Pantas saja dia belum mati. Pantas saja dia bisa bertahan sampai sekarang. Tubuh halus." Mendengar teriakan Saibo, Wei Hong terlalu malas untuk bertanya kepadanya apa tubuh halus itu, tetapi bertanya dengan tidak sabar, "Aku hanya punya satu kata untukmu sekarang, bisakah kau menyembuhkannya?" "Jangan khawatir, Paman Guk-guk harus memeriksanya baik-baik." Seber tiba-tiba berlari keluar dari Mutiara Pluto, dan melambaikan cakarnya pelan, seolah-olah ia telah menangkap Xie Lingan di tangannya. Lalu, ia berkata dengan sedikit pusing, "Kakakmu benar-benar bangga pada dirinya sendiri. Dia bahkan mencampur dua racun, bubuk penghancur kehidupan dan air transformasi. Perawatan semacam ini sungguh tidak tersedia untuk orang biasa. Bubuk penghancur kehidupan dapat menghancurkan semua vitalitas seseorang, tetapi tidak akan memutus hidupnya. Jangankan Xie Lingan, bahkan seorang kultivator tingkat raja pun tak akan mampu menahannya. Terlebih lagi, ada air transformasi. Air transformasi dapat mengubah segalanya. Dibandingkan dengannya, air neraka hanyalah permainan anak-anak. Jika seorang kultivator tingkat raja diracuni oleh kedua racun ini, ia mungkin akan terpengaruh, apalagi Xie Lingan." Seber kembali ke Mutiara Pluto, duduk di kursi, dan menjelaskan kepada Wei Hong. "Jangan buang waktu bicara. Katakan saja padaku apakah ini bisa diselamatkan atau tidak." Wei Hong merasa agak enggan melihat Xie Lingyun dalam kondisi menyedihkan seperti itu. Lagi pula, obsesi Xie Lingan mungkin jauh lebih kuat daripada obsesinya sendiri. Ia berada dalam kondisi seperti itu, tetapi bahkan tidak mengerahkan sedikit pun kekuatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ia pasti tidak mau melakukannya. Jika pengobatannya sangat sederhana, 5 cairan spiritual tidak akan mempan padanya, tetapi bunga spiritual akan mempan. Jika ke-10 bunga spiritual disuntikkan ke dalam tubuhnya, ia akan pulih dalam sekejap dan tidak perlu menanggung siksaan ini. Namun, akan cukup sulit untuk menghilangkan racunnya sepenuhnya. Jangan lupa bahwa 10 tahun telah berlalu, dan racun itu telah menghancurkan seluruh tubuhnya. Saya khawatir racun yang tersisa telah bercampur dengan satu-satunya daging yang dimilikinya. Kata Sep sambil menggelengkan kepalanya sedikit. "Lupakan saja, kita obati gejalanya dulu, baru bicarakan yang lain nanti." Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, dan ketika dia hendak bertindak, sebuah suara menggelegar terdengar dari belakangnya. "Beraninya kau merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Lingan." Dalam sekejap, Wei Hong merasa tak bisa bergerak. Aura mengerikan itu benar-benar menguncinya. Ia bahkan tak bisa berbalik. Kemudian, Wei Hong merasa tubuhnya tak terkendali dan ia langsung ditarik keluar. Ledakan. Pada saat ini, Wei Hong terbanting dan jatuh tersungkur ke tanah, memuntahkan darah. Pada saat yang sama, terdengar suara lain, "Beraninya kau, Guk-guk, menindas keluarga Xie-ku." Hati Wei Hong berkobar karena amarah saat ini. Sial! Ia bahkan siap menggunakan 10 bunga spiritual untuk menyelamatkan Xie Lingan, tetapi ia malah datang dan menyerangnya tanpa bertanya apapun. Wei Hong pun ikut marah. Melihat Xie An yang sedang bergegas, Wei Hong tiba-tiba melompat, melangkah maju, dan cahaya tinju yang mengerikan mengembun di tangannya. Ia langsung memaksa Xie An mundur dengan satu pukulan. "Sial! Aku belum sembuh, apa hubungannya denganku?"
Wei Hong berteriak keras dan menghilang di tempat. Waktu berlalu begitu cepat. Dari saat lelaki tua berjubah ungu itu muncul dan meledakkan Wei Hong, hingga saat Xie An ingin membasmi Wei Hong, hingga saat Wei Hong tiba-tiba menghilang, semuanya terasa lambat, tetapi tak lebih dari semenit. Saat Xie Lingyun bereaksi, Wei Hong sudah pergi. Ayah, apa yang ayah lakukan? Aku mengundang Wei Hong untuk mentraktir kakak tertuaku. Xie Lingyun masih berlinang air mata. Melihat Wei Hong menghilang, ia berteriak keras kepada lelaki tua berbaju ungu itu. Ling An telah berkonsultasi dengan banyak tabib terkenal selama bertahun-tahun, tetapi tak satu pun berhasil. Bagaimana mungkin pemuda itu bisa menyembuhkannya? Kurasa dia hanya pembohong. Apa yang terjadi pada Wang Yue dan mengapa mereka dibasmi? Pria tua berjubah ungu itu bertanya dengan dingin, amarah terpancar di matanya. Tuan Xie, Wei Hong bukan pembohong, melainkan seorang pemuja yang diundang oleh keluarga saya. Wang Yue dan telah berkhianat dan saya basmi. Selain itu, Tuan Xie, saya juga ingin memberitahu Anda bahwa Anda mungkin telah melewatkan satu-satunya kesempatan untuk menyembuhkan Tuan Xie. Ada kilatan amarah di mata Cheng Bao. Jika Wei Hong membencinya lagi karena hal kecil, kepala keluarga mungkin tidak akan memaafkannya. Memikirkan hal ini, ia tidak menatap lelaki tua Ziyi dengan baik. Ia hanya selesai berbicara dan pergi. Bagaimana bisa disembuhkan? Kemampuan apa yang dimiliki pembohong kecil itu? Jika Ling An bisa disembuhkan, dia pasti sudah sembuh sejak lama, teriak Xie An dengan tegas, dengan amarah yang tak berujung terpancar di matanya. Benar, selama bertahun-tahun, Cheng Jia telah menyaksikan keluarga Xie kita merosot, dan hubungannya dengan kita perlahan-lahan memudar. Kali ini dia mengundang orang yang tidak bisa diandalkan. Mungkinkah dia pikir dia bisa menyelamatkan hubungan kita dengan ini? Bukankah itu karena dia ingin keluarga Xie kita mendukung mereka selama kompetisi? Ling Yun, kamu bukan anak kecil lagi. Kalau kamu tidak begitu keras kepala dan kabur diam-diam, bagaimana mungkin kamu diculik? Kalau Ling An tidak mengkhawatirkanmu, tidak menunggu keluarga, dan pergi sendirian, bagaimana mungkin dia bisa lumpuh total? Mungkinkah kamu masih ingin mencari tabib yang tidak bisa diandalkan untuk menyiksa Ling An? Begitu Xie An selesai berbicara, beberapa orang lain juga ikut berbicara dengan cepat, bahkan ada yang menuduh Xie Lingyun secara langsung, membuat Xie Lingyun terdiam. Ia menggigit bibirnya dan gemetar tak terkendali. Lalu, untuk apa membahas kejadian waktu itu? Aku harus meminta penjelasan dari keluarga Cheng tentang masalah ini. Wang Yue dan pasti tidak mati sia-sia. Pria tua berpakaian ungu itu adalah ayah Xie Lingyun, jadi ketika melihat tatapan memelas Xie Lingyun, ia melambaikan tangan untuk menghentikan diskusi. Wei Hong pasti bisa menyembuhkan adikku. Aku pasti akan membantunya bangkit kembali. Tatapan mata Xie Lingyun kosong, dan amarahnya berkobar di dalam hatinya. Ia tak lagi memandang ayahnya dan yang lainnya, melainkan berlari keluar dengan panik. Saat ini, tak seorang pun peduli pada Xie Lingyun. Menurut mereka, semua pelakunya adalah Xie Lingyun. Bahkan ayahnya, lelaki tua berpakaian ungu, Xie Zhaoxing, tak lagi memperhatikan Xie Lingyun. Ia malah mulai memikirkan cara agar keluarga Cheng merugi. Engah, Wei Hong memuntahkan seteguk darah, ekspresinya tampak sangat muram. Pria tua itu tidak bertanya apa-apa, tetapi langsung menyerang dari awal. Wei Hong sama sekali tidak bisa merasakan tingkat kultivasi pria tua itu, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selamatkan putramu, selamatkan Tianjiaomu, dan aku akan menyelamatkan pamanmu. Wei Hong sangat marah, seolah-olah api amarah berkobar di hatinya. Setelah kembali ke keluarga Cheng, Cheng Bao segera melaporkan masalah tersebut kepada Cheng Leu. Setelah mendengar laporan Cheng Bao, amarah pun membuncah di mata Cheng Leu. Xie Jia, apakah kepalamu ditendang oleh seekor keledai? Cheng Leu berteriak dingin, belum lagi apakah Wei Hong bisa menyelamatkan Xie Lingan, satu-satunya hal adalah Wei Hong adalah pendeta keluarga Cheng, Cheng Bao juga ada di sisinya saat itu, dan keluarga Cheng dan Xie selalu bersekutu. Dengan melakukan ini, mungkinkah Xie Zhaoxing berpikir untuk putus dengan mereka? Tuan, mohon tenang. Saya rasa keluarga Xie mungkin kesal karena kita telah mengabaikan keluarga Xie. Seorang lelaki tua turun dari tempat duduknya dan memberi nasihat dengan suara pelan. Xie Zhaoxing memang bodoh. Jika kita tidak membantunya menopang dua keluarga besar di pinggiran selama bertahun-tahun, apakah dia pikir keluarga Xie mereka masih bisa disebut salah satu dari 4 keluarga besar? Aku khawatir seluruh kota Suiyuan tidak akan mampu menampung mereka. Cheng Leu sangat marah hingga ia langsung mengumpat. Keluarga Cheng dan keluarga Xie sengaja menjauhkan diri. Ia sudah memberitahu Xie Zhaoxing alasannya, tetapi akhirnya ia disalahpahami. Sekarang,
Ia masih melakukan hal bodoh seperti itu. Panggilan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Cheng Lei Yu menatap Cheng Bao, mengerutkan kening, dan bertanya, di mana Wei Hong sekarang dan menurutmu, apakah Wei Hong bisa menyelamatkan Xie Ling'an? Wei Hong menghilang begitu saja, dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Namun, kurasa Wei Hong seharusnya 80% yakin. Cheng Bao berpikir sejenak dan memberikan penilaian yang objektif. Menurut informasi yang kami peroleh dari Asosiasi Bisnis Tianlong, Wei Hong bukanlah orang yang sombong. Jika dia bilang bisa menyelamatkan Xie Ling'an, saya khawatir dia benar-benar bisa menyelamatkannya. Kepala pelayan Zhao merenung sejenak lalu berbicara. Pertanyaannya sekarang bukanlah apakah Wei Hong bisa menyelamatkan Xie Ling'an, tetapi apakah Wei Hong akan bertindak lagi. Sekarang kita seharusnya tidak peduli lagi dengan urusan keluarga Xie, tetapi kita seharusnya tidak membiarkan Wei Hong terlibat dalam keluargamu karena masalah ini. Kata-kata kepala pelayan Zhao juga membuat Cheng Lei Yu mengangguk pelan. Ia benar-benar marah tadi. Memikirkan hal ini, napasnya langsung menghilang. Namun, semenit kemudian, ekspresi Cheng Lei Yu menjadi sedikit muram. Tidak ada jejak Wei Hong di seluruh kota Suiyuan. Cheng Bao, kau meminta semua orang di keluarga Cheng untuk mencari Wei Hong. Xie Zhaoxing semakin bodoh seiring bertambahnya usia. Cheng Lei Yu menggertakkan giginya dan berteriak. Bagaimana cara menggunakannya? Sementara semua orang cemas mencari Wei Hong membuka ruang terpisah di Mutiara Pluto. Bersamaan dengan itu, ia mengeluarkan 1000 bunga spiritual. Karena urat-urat spiritualnya disiram secara teratur, bunga-bunga spiritual ini sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan cairan 5 roh di tangannya, Wei Hong tidak bertindak gegabah, melainkan berbicara kepada Saibo. Namun, Saibo tidak menjawab saat itu, melainkan bertanya dalam hati apakah Bai Ling masih di keluarga Xie, apa kau tidak takut terjadi sesuatu padanya. Sial, bagaimana aku bisa melupakan anak malang ini? Wei Hong menepuk kepalanya dengan keras. Memikirkan hal ini, Wei Hong keluar dari Mutiara Pluto. Ia bingung melihat seluruh keluarga Cheng berantakan, seolah-olah mereka baru saja mengalami bencana. Maka ia menarik seorang pelayan dan bertanya, apakah ada yang menyerang di sini? Di mana Wei Gongsheng hilang? Kita harus segera mencarinya. Pelayan itu juga tidak mengenal Wei Hong dan mengira dia sudah menikah, jadi dia tidak banyak bicara. Dia hanya berkata begitu dan pergi, sementara Wei Hong hanya bisa tersenyum pahit. Keluarga ini sangat penting bagi saya. Memikirkan hal ini, kekuatan jiwa Wei Hong sedikit terpancar, dan sosoknya menghilang dari tempatnya. Sesaat kemudian, ia muncul di hadapan Cheng Bao dan berkata sambil tersenyum masam, Bos Cheng, tidak perlu ada pertempuran sebesar ini. Kamu tidak meninggalkan kota Blood Yuan. Cheng Bao menatap Wei Hong seolah-olah dia melihat hantu dan berbicara dengan gagap. Haha, aku belum menepati janjiku, bagaimana aku bisa pergi? Wei Hong tertawa, dan saat itu, ia berhenti bicara omong kosong, tetapi mengerutkan kening dan bertanya, aku sudah meninggalkan rumah Xie, di mana Bai Ling kau tidak membawanya keluar? Bai Ling. Cheng Bao sedikit mengernyit, lalu seperti Wei Hong, dia menepuk kepalanya dengan keras dan berkata dengan kesal, bagaimana aku bisa melupakannya? Wei Hong tersenyum getir pada dirinya sendiri. Sebenarnya, melupakan itu hal yang wajar. Lagi pula, Bai Ling seperti orang bisu. Sulit baginya untuk tidak melupakan. Yang Wei Hong khawatirkan sekarang adalah apakah keluarga Xie akan mempermalukannya. Karena itu, ia berkata kepada Cheng Bao, sekarang, aku khawatir kau harus pergi ke keluarga Xie bersamaku. Aku khawatir sesuatu akan terjadi pada Bai Ling. Wei Hong teringat orang menyebalkan dari keluarga Xie, dan ia menjadi sangat cemas. Ia bergegas menuju keluarga Xie secepat kilat. Cheng Bao mengikutinya dari belakang, dan wajahnya sedikit muram. Keluarga Xie, tolong jangan bodoh lagi. Kebaikan. Wei Hong tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Ia melihat Xie Lingyun yang tampak putus asa dan kehilangan jiwa. Di belakangnya, Bai Ling, yang mengikutinya dari dekat. Ketika Xie Lingyun menatap Wei Hong, ada secercah semangat di matanya dan ia pun bergegas maju. Ledakan. Di bawah tatapan terkejut Wei Hong, Xie Lingyun tiba-tiba berlutut di hadapan Wei Hong, menatap Wei Hong, dan berseru, Tuan Wei, bisakah Anda menyelamatkan saudara saya? Apapun yang Anda minta, saya akan menyetujuinya. Nona Xie, apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Wei Hong sedikit terkejut, dan buru-buru ingin membantu Xie Lingyun berdiri. Namun, jelas Xie Lingyun menggigit bibirnya erat-erat dan tidak bangun sama sekali. Ia hanya menatap Wei Hong dengan air mata berlinang. Nona, apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Kalau orang lain melihat ini,
para tetua keluarga mungkin tidak akan menoleransimu. Ada kilatan kecemasan di mata Paman Li. Ia berjalan cepat dan ingin membantu Xie Lingyun berdiri. Tidak, Paman Li, jangan bantu aku. Siapa di antara para tetua keluarga yang bisa menoleransiku sekarang? Mereka semua mengira akulah penyebabnya. Kalau bukan karena aku, kakakku tidak akan mendapat masalah. Kalau bukan karena aku, keluarga Xie tidak akan semerosot ini. Kalau bukan karena aku, keluarga Xie mungkin akan mencapai puncak. Ini aku. Semuanya adalah aku. Xie Lingyun melepaskan diri dari rangkulan Li Bo dan meraung seperti orang gila, seolah ingin meluapkan semua air mata yang telah ia tahan selama 10 tahun terakhir. Suaranya menjadi serak, tetapi Xie Ling masih belum menyadarinya. Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan, dan kali ini, ia bahkan merasa kurang senang terhadap keluarga Xie. Menyalahkan keberhasilan atau kegagalan keluarga pada seorang wanita hanyalah tanda pengecut. Nona Xie, kamu bangun duluan, aku janji. Beberapa prajurit di sekitar melihat ke arah mereka dengan ekspresi sedikit terkejut. Xie Lingyun bisa dikatakan sebagai peri di hati banyak orang di seluruh kota Suiyuan. Namun, saat ini, peri di hati mereka sebenarnya sedang berlutut di depan orang lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa orang menjadi sangat marah, tampaknya mengira Xie Lingyun sedang diganggu, dan siap untuk maju. Namun, ketika Wei Hong merasakan ada orang yang ingin mendekat, ia terlalu malas untuk memperhatikan mereka dan langsung mengusir mereka. Engah, engah, lutut kedua pelari tercepat tertusuk langsung, dan mereka jatuh ke tanah dengan keras. Tindakan ini juga membuat yang lain tidak berani melangkah maju. Melihat Xie Lingyun, Wei Hong mengerutkan kening dan berkata, Nona Xie, sebaiknya Anda ikut saya menikah dulu. Tidak pantas bicara di sini. Lagi pula, saya tidak berencana pergi ke keluarga Zhao Anda. Xie Lingyun juga memahami kekhawatiran Wei Hong, jadi ia mengikuti Wei Hong ke rumah Cheng. Wei Hong berkata langsung, membuat adikmu sembuh tidaklah sulit, tetapi yang sulit adalah menyembuhkan racun di tubuhnya. Apa bisakah adikku sembuh? Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, mata Xie Lingyun menunjukkan ketidakpercayaan dan dia pun berbicara. Ya, seharusnya tidak masalah untuk pulih 80% hingga 90%. Namun, saya tidak punya cara untuk menyembuhkan racun di tubuhnya. Lagi pula, saya khawatir kepala keluarga Anda tidak mau membayar harga sebesar itu. Wei Hong sedang memikirkan bunga roh itu, jadi ia tidak berbasa-basi. Ia melambaikan tangannya pelan, dan sebuah botol anggur besar muncul di tangannya. Sambil menatap Xie Lingyun, Wei Hong berkata ringan, gunakan saripatinya untuk menyiram tubuh saudaramu. Lalu, siapkan 1 miliar batu roh untuk diserap saudaramu, dan pada dasarnya ia akan sembuh 70%. Baiklah, hanya itu. Xie Lingyun tampaknya belum bereaksi. Ia menatap Wei Hong dengan tatapan kosong dan berkata dengan tak percaya. Lalu, apa lagi yang kau inginkan? Sudah kubilang, aku belum menemukan obatnya. Lagi pula, aku menyelamatkan saudaramu bukan karena keluarga Xiemu, tapi karena kau. Kalau tidak, berapapun bayaran keluarga Xiemu, jangan coba-coba membujukku. Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan. Pikirannya kini dipenuhi bayangan tentang akan berubah menjadi apa bunga itu setelah disiram dengan 5 cairan spiritual. Karena itu, ia tidak punya waktu untuk membicarakan hal lain dengan Xie Lingyun. Ia hanya bisa mendesaknya, kalau kau tinggal lebih lama lagi, aku khawatir adikmu tidak akan tahan lagi. Meskipun Xie Ling'an memiliki obsesi yang kuat, ia telah disiksa hingga hampir mati selama 10 tahun terakhir, dan hampir putus asa. Karena itu, jika Wei Hong tidak bertindak, Xie Ling'an pasti sudah hampir mati hari ini. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, Xie Lingyun tak kuasa lagi menahan diri dan bergegas pergi. Cheng Bao di sampingnya juga tertegun dan menatap Wei Hong dengan tak percaya. Wei Hong, bisakah kau benar-benar menyelamatkan Xie Ling'an? Baiklah, tentu saja, menyelamatkannya bukan masalah. Bagian tersulitnya adalah menyembuhkannya. Bos Cheng, aku masih perlu menggunakan cairan 5 roh. Jangan biarkan siapapun menggangguku akhir-akhir ini. Wei Hong mengangguk ringan dan berbicara. Bagus. Sekalipun Xie Ling'an hanya pulih 50%, itu sudah cukup untuk menimbulkan efek jera yang ekstrim. Karena itu, Cheng Bao perlu melaporkan berita ini kepada kepala keluarga. Setelah mereka pergi, Bai Ling tiba-tiba berkata, kamu bohong. Hah, kau masih bisa bicara? Aku bohong apa yang kukatakan? Aku panik saat Wei Hong hendak memasuki Mutiara Pluto. Tiba-tiba, suara Bai Ling hampir membuat Wei Hong takut. Ia harus mengakui bahwa sikap rendah hati Bai Ling tak terbendung dan hampir bisa membuat semua orang lupa. Kau bilang akan menjaga dan melindungiku,
kau bilang tak akan membiarkanku terluka, tapi kau malah meninggalkanku pada keluarga Xie. Tatapan Bai Ling masih tenang, seolah sedang membicarakan hal yang sangat biasa, tetapi entah kenapa, Wei Hong merasa jantungnya berdebar kencang. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu tersesat lagi. Wei Hong menatap Bai Ling dengan ekspresi yang sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak, sama sekali tidak. Mata Wei Hong memancarkan ilusi. Saat ini, ia seolah melihat Xiao Ye di depannya. Ia telah berjanji pada Xiao Ye bahwa jika ia bertemu Bi Yun lagi, meskipun Wei Hong tidak bisa mengalahkannya, ia bisa melarikan diri. Tunggu aku, kau harus menungguku, gumam Wei Hong dengan amarah di matanya. Setiap kali ia memikirkan penghinaan itu, Wei Hong teringat pada ketidakberdayaan Xiao Ye, yang seolah telah menjadi ibel dalam dirinya. Apa Wei Hong bilang dia bisa langsung memulihkan Xielingan ke 70%? Cheng Wuyu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tidak percaya. Ya, Xielingyun sudah kembali. Seperti yang dikatakan Wei Hong, Xielingyun tidak akan selamat hari ini. Cheng Bao berkata dengan suara rendah. Tidak bagus. Cheng Wuyu berteriak dalam hati, dan sosoknya segera menghilang dari tempatnya. Ada apa dengan kepala keluarga, kenapa kau mengatakan hal yang begitu baik? Cheng Bao tampak sedikit bingung dan menggelengkan kepalanya pelan. Ayo kita pergi ke keluarga Xie. Jangan bicara soal apakah keluarga Xie akan mengizinkan pengobatan untuk masalah ini. Mata-mata dari keluarga Wang dan Ning di sekitar keluarga Xie mungkin tahu ini. Aku hanya berharap keluarga Xie tidak sebodoh itu lagi. Tetua lain dari keluarga Cheng juga segera berdiri dan berbicara. Cheng Bao tidak bodoh. Ia mengerti apa yang sedang terjadi dengan sedikit mengernyit, dan matanya memancarkan niat membasmi yang tak berujung. Jika ia tidak mencari kematian, ia tidak akan mati. Ia hanya berharap Xielingyun akan selamat. Jika tidak, ia tidak keberatan membasmi orang. Mengikuti dari dekat, banyak ahli dari keluarga Cheng juga bergegas menuju keluarga Xie. Ayah, percayalah, ini benar-benar obat mujarab untuk menyelamatkan adikku. Kalau aku tidak memberinya perawatan, aku khawatir dia tidak akan selamat hari ini. Rasa sesal melintas di mata Xielingyun, dan pikirannya kembali pada transmisi suara Wei Hong sebelum pergi, yang memintanya untuk menuangkan cairan di botol itu ke kakak laki-lakinya terlebih dahulu. Namun, Xielingyun tidak melakukannya. Menurutnya, karena ia sudah bisa menyelamatkan kakak laki-lakinya, mengapa ia tidak memberitahu ayahnya dan para tetua. Namun, ketika Xielingyun memberitahu ayahnya dan para tetua, mereka tidak melihat senyum dan kegembiraan seperti yang dibayangkannya. Malah, mereka mencibir dan berkata terus terang bahwa ini adalah tipuan keluarga Cheng, dan itu hanya tipuan untuk membuat keluarga Cheng menghabiskan 1 miliar batu roh lagi. Beberapa orang bahkan mengira itu bukan obat mujarab, melainkan racun, dan meminta Xielingyun untuk menyerahkannya. Saat itu, Xielingyun sangat marah dan menggigit bibirnya hingga berdarah. Meskipun Xie Zhaoxing di sampingnya juga menunjukkan ekspresi sedih, ia tetap berteriak, Lingyun, jangan bodoh. Berikan padaku, aku akan memeriksanya untuk melihat apakah itu racun. Mata Xie An berkilat dingin, dan ia melangkah maju, mencoba merebut botol dari tangan Xielingyun. Namun, Xielingyun dengan cepat menghindar ke samping, dan berkata dengan suara serak tetua ketiga, apa yang kau lakukan? Lingyun, mungkin ada racun di sini. Biar aku yang mengidentifikasinya, kata Xie An dengan suara berat, kilatan dingin di matanya. Penatua ketiga, kakakku sudah tidak sabar lagi, dan tak seorang pun boleh mengambil sebotol anggur ini dariku. Xielingyun sudah melewatkannya sekali, dan ia sama sekali tak boleh mengulangi kesalahannya untuk kedua kalinya, jadi ia memegang botol itu erat-erat dengan tatapan mata yang tajam. Tak seorang pun bisa mengambilnya dariku. Aku ingin menyelamatkan kakakku. Aku ingin menyelamatkan kakakku. Ekspresi Xielingyun tampak sangat garang, seolah-olah ia gila, dan ia berteriak keras. Pada saat itu, mata Xielingyun berkilat dingin dan penuh niat membasmi, dan kerudung di wajahnya perlahan tersingkap. Di balik kerudung itu, terlihat wajah yang sangat cantik tanpa celah sedikit pun. Namun, saat itu, ia menangis sejadi-jadinya, membuat orang-orang merasa kasihan padanya. Lingyun, apa yang ingin kau lakukan? Apa kau mencoba memberontak terhadap keluarga Xie? Xie An menatap Xielingyun dan menyadari bahwa ia tampak gila. Matanya bergerak dan ia berteriak dengan tegas. Aku tidak berniat memberontak terhadap keluarga Xie. Tak seorang pun bisa menghentikanku menyelamatkan kakak laki-lakiku hari ini. Xielingyun telah tertekan dan menderita selama 10 tahun. Saat itu, ia meluapkan semua emosinya. Pada saat yang sama,
sosoknya dengan cepat menghilang dari tempatnya dan bergegas menuju halaman Xielingan. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang kalau Ling Yun tidak sekeras kepala dulu? Bagaimana mungkin Ling An bisa seperti ini dan sekarang, Ling An hanya punya secercah harapan. Kalau Ling Yun terus begini, aku khawatir Ling An benar-benar tidak punya harapan sama sekali. Seorang lelaki tua di lapangan berteriak dingin tanpa menunjukkan wajah apapun kepada Xie Zhaoxing. Tetua Agung benar, Patriark, kita tidak boleh membiarkan Ling Yun terus bertindak gegabah seperti ini. Jika kita selangkah lebih lambat, aku khawatir sudah terlambat. Xie An tampak sedikit marah saat ini dan berkata cepat. Xie Zhaoxing juga sangat bimbang saat itu. Di satu sisi, ia merasa putrinya mungkin bisa menyelamatkan putranya, tetapi di sisi lain, kemungkinannya hampir nol. Jadi, jika ini terus berlanjut, kemungkinan terbesarnya adalah putranya akan kehilangan 1% kesempatannya. Masukkan Xie Lingyun ke ruang isolasi dan jadikan dia tahanan rumah. Mata Xie Zhaoxing berkilat kejam saat ia mengambil keputusan seketika. Mendengar apa yang dikatakan Xie Zhaoxing, Xie An menunjukkan senyum aneh di sudut mulutnya. Ia berteriak pelan, dan seluruh tubuhnya menghilang dari tempat itu dan berlari menuju halaman. Xie Zhaoxing juga khawatir, jadi ia mengikutinya dari dekat. Kecuali Xie Zhaoxing, semua orang di lapangan mengikuti. Tanpa terkecuali, semua orang dipenuhi amarah. Jelas bahwa sebagai tetua, mereka tidak berperilaku sebagaimana mestinya terhadap Xie Lingyun. Sebaliknya, mereka sangat egois. Apa katamu Xie Lingyun mungkin telah menemukan obat ajaib yang bisa menyelamatkan Xie Lingan? Di mansion Tuan Kota, seorang pria berbadan tegap dan tegap berseragam tempur perak, meskipun wajahnya tampak agak tua, matanya bersinar terang. Saat itu, ia mendengar laporan dari bawah, menunjukkan sedikit keterkejutan, dan berkata dengan suara lirih. Ya, sekarang, kabar telah datang dari keluarga Xie. Kepala keluarga Xie dan para tetua tidak mempercayainya, dan ingin menempatkan Xie Lingyun dalam tahanan rumah dan menyendiri. Pria berpakaian hitam di bawah melapor dengan hormat. Haha, Xie Zhaoxing bimbang. Keluarga Xie hancur di tangannya. Pria tua itu tertawa, dengan sedikit sarkasme di matanya, lalu melambaikan tangannya sedikit untuk membiarkannya mundur. Manajer Li, saya tidak tahu kapan Anda akan pergi. Pria tua itu menatap pria parubaya yang duduk di lapangan, yang ternyata adalah Li Yun dari Asosiasi Bisnis Yunlong. Identitas pria tua ini tidak sulit ditebak, karena ia adalah kepala keluarga Wang, penguasa kota Suiyuan, Wang Xing. Kami baru akan pergi setelah wali kota terpilih kembali. Kalau tidak, kami tidak akan merasa nyaman, kata Li Yun sambil tersenyum tipis kepada wali kota keluarga Wang dengan nada menyanjung. Jangan khawatir, kali ini keluarga Xie bukan masalah, dan orang-orang dari keluarga Cheng tidak mungkin menjadi lawan kita. Wang Xing tampak sangat arogan dan berteriak dingin. Entah kenapa, Li Yun merasa sedikit gelisah ketika memikirkan tatapan Wei Hong yang dingin dan arogan. Namun, ia segera melupakan pikiran itu sekalipun kau bisa melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, kau sendiri tidak akan mampu memperbaiki situasi secara keseluruhan. Tuan, demi keselamatan, mari kita kirim seseorang untuk memeriksanya. Lagi pula, jika Xie Lingan benar-benar pulih, itu akan sangat merugikan kita. Di aula, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu menggelengkan kepalanya sedikit dan memberi nasihat dengan suara rendah. Baiklah, biarkan Butler Wang membawa beberapa orang untuk memeriksanya. Jika Xie Lingan benar-benar pulih, dia akan dibasmi di tempat. Tepat saat Wang Xing selesai berbicara, seorang pria berpakaian hitam datang lagi. Tuan, Cheng Liu telah tiba di keluarga Xie. Setelah mendengar laporan ini, Wang Xing tiba-tiba berdiri dan mencibir, aku akan pergi dan melihat apa yang kalian lakukan. Begitu Wang Xing selesai berbicara, ia langsung berlari menuju keluarga Xie. Pada saat yang sama, aura kuat membubung tinggi dari keluarga Ning dan melesat menuju keluarga Xie. Engah, Xie Lingyun memuntahkan seteguk darah, yang menodai pakaian putihnya. Ia sangat lemah, tetapi tatapannya luar biasa tajam. Mata Xie An juga dipenuhi dengan niat membasmi yang tak berujung, tetapi ia menahannya dengan kuat. Lingyun, serahkan botol anggurnya, kalau tidak, jangan salahkan aku, tetua ketiga, karena bersikap kejam. Tetua ketiga, ini obat untuk menyelamatkan kakak tertuaku. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku kecuali aku mati. Xie Lingyun menggertakkan gigi dan berteriak dingin. Tubuhnya gemetar tak terkendali dan wajahnya sangat pucat, tetapi ia tetap tak mundur selangkah pun. Kak, aku di dalam. Kak, tunggu obatku. Ekspresi Xie Lingyun sangat tegas, dan dia bergumam, tetapi Xie An tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi,
jadi dia menyeringai dan berkata, Ling Yun, kamu memaksaku melakukan ini. Ledakan, Xie An hanya melambaikan tangannya dengan keras, dan seekor naga panjang meraung ke langit, mencoba menelan Xie Ling Yun secara langsung. Pada saat ini, sebuah telapak tangan besar muncul langsung dari kehampaan dan menggenggam naga panjang itu di tangannya. Engah, naga ilusi itu langsung hancur. Pada saat yang sama, Cheng Lei Yu muncul di halaman. Ia menatap Xie Ling Yun dan berkata dengan tenang, mengapa kau tidak pergi menyelamatkan saudaramu? Tuan Cheng, ini urusan keluarga Xieku. Apa kau mau ikut campur urusan pribadi keluarga Xieku? Xie An menatap Cheng Lei Yu di depannya dengan ketakutan di matanya, tetapi ketika ia ingat bahwa ini adalah keluarga Xie, ia berteriak dengan tegas. Enyahlah kau, dasar bodoh. Mendengar kata-katanya, Cheng Lei Yu menamparnya dengan punggung tangannya dan mengirimnya terbang, meludahkan darah tanpa henti, dan pada saat ini, suara yang sedikit marah terdengar. Cheng Lei Yu, di keluarga Xieku, bukan giliranmu untuk mengambil tindakan. Ekspresi Xie Zhaoxing sangat muram, dan ia menatap Cheng Lei Yu dengan marah. Para tetua di sekitarnya juga menatap Cheng Lei Yu dengan sedikit amarah. Tetua tertua keluarga Xie melangkah maju dan berkata dengan dingin, Tuan Cheng, keluarga Xie kami dan keluarga Cheng selalu bersekutu. Tidak masalah jika Anda tidak mendukung keluarga Xie kami selama bertahun-tahun, tetapi mengapa Anda membuat keluarga Xie kami ribut hari ini? Benar sekali, orang-orang ini tidak mendukung kita sama sekali. Tidak tahu berterima kasih. Orang kecil. Benar, itu kau, si penjahat. Kau memberi kami batu roh dan barang-barang lainnya di awal, tapi sekarang setelah kau lihat kami tak berguna, kau bahkan tak memberi kami apapun. Sayangnya, saya sudah mengatakannya di awal, memulai sebuah keluarga bukanlah hal yang baik. Mendengar komentar-komentar ini, Cheng Lei Yu tertawa terbahak-bahak. Ia menatap orang-orang ini dan berteriak dengan marah, dulu, keluarga Xiemu hanyalah keluarga kecil yang terpinggirkan, tetapi keluarga Cheng kami adalah keluarga besar. Kami mensponsori kalian dan menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Kami mensponsori kalian dengan ratusan juta batu spiritual setiap tahun. Kenapa kalian tidak ingat sekarang? Kalian bilang aku tidak tahu berterima kasih karena kalian tidak punya dukungan. Xie Zhaoxing, apa jadinya keluarga Xie di bawah kendalimu? Orang-orang terkadang seperti ini. Mereka akan menganggap remeh kebaikan Anda. Keluarga Xie adalah salah satunya. Dulu, keluarga Cheng membantu mereka menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Namun, sekarang mereka membenci keluarga Cheng karena mereka tidak lagi membantu mereka. Jika bukan karena Xie Ling'an yang jenius dan perlu bergabung dengan keluarga Xie, Cheng Lei Yu tidak akan pernah berhubungan dengan keluarga Xie. Namun, ia berpikir bahwa setelah ia menceritakan kisah itu, keluarga Xie akan merasa malu, tetapi kemudian, Cheng Lei Yu pun murka. Kalau bukan karena keluarga Wang dan Ning, bagaimana mungkin kau membantu keluarga Xie kami? Benar juga, lagi pula, kaulah yang meminta kami untuk melawanmu. Hehe, kalau tidak, kenapa keluarga Chengmu mau berbaik hati membantu keluarga Xie kami sejak awal? Sekarang kau mempertanyakan kami. Dalam 2 tahun terakhir, keluarga Xie kami telah merosot, dan kau tidak membantu kami dengan menikah. Sebelum Xie Zhaoxing membuka mulut untuk berbicara, para tetua di belakangnya, yang dipimpin oleh tetua agung, mendengar pertanyaan Cheng Lei Yu. Mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa malu. Malahan, mereka tampak lebih marah daripada Cheng Lei Yu dan berteriak dengan marah. Bagus, bagus, sangat bagus. Cheng Lei Yu bergegas menghampiri, tetapi ia tak pernah menyangka akan diperlakukan seperti ini oleh keluarga Xie. Namun, ia tidak mengambil tindakan apapun. Yang ia lakukan sekarang hanyalah menunda waktu dan melihat apakah Xie Ling'an di dalam akan membaik. Xie Lingyun tak lagi peduli dengan keadaan di luar. Ia hanya memikirkan satu hal, yaitu menyembuhkan adiknya. Karena itu, Xie Lingyun menatap Xie Ling'an yang sakit dan berkata dengan berlinang air mata, Kakak, jangan khawatir, kau pasti akan sembuh kali ini. Xie Ling'an membuka matanya, lalu menutupnya kembali, tetapi beberapa air mata mengalir dari sudut matanya. Xie Lingyun dengan hati-hati membuka tutup botol anggur. Energi spiritual yang kaya terpancar darinya membuat Xie Lingyun tampak sedikit bersemangat. Energi spiritual yang begitu kaya pasti bisa menyembuhkan saudaranya. Memikirkan hal ini, ia mengikuti instruksi Wei Hong dan dengan lembut menuangkan energi spiritual ke arah Xie Ling'an. Boom! Saat tetes terakhir cairan spiritual dituang, terdengar suara gemuruh. Tapi telepon itu berdering. Yang dapat kulihat hanyalah suara tulang Xie Ling'an yang berderak. Kedengarannya sangat menakutkan. Tubuh Xie Ling'an juga tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Seluruh cairan spiritualnya tampak terbakar dan mengalir ke dalam tubuhnya.
Tulang-tulangnya tampak terlahir kembali dan vitalitasnya meningkat pesat. Ah! Xie Lingan meraung, wajahnya ganas dan mengerikan, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Rasa sakit seperti ini terasa seperti tulang dipatahkan lalu disambung kembali secara artifisial. Anda tidak akan tahu betapa sakitnya jika Anda tidak mengalaminya sendiri. Di luar rumah, wajah Xie Zhaoxing berubah drastis ketika mendengar suara gemuruh dari dalam rumah. Ia tidak lagi repot-repot berbicara dengan Cheng Lei, melainkan bergegas masuk ke dalam rumah secepat kilat. Namun, ketika melihat keadaan Xie Lingan, ia benar-benar terkejut. Pada saat ini, Xie Lingan sudah memiliki lapisan kulit baru dan daging baru di tubuhnya, meskipun terlihat agak tipis. Namun, pertumbuhannya masih pesat. Dengan penglihatan Xie Zhaoxing, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa kesehatan Xie Lingan semakin membaik. Cheng Lei menghajar habis semua anggota keluarga Xie lainnya. Setelah memasuki rumah dan melihat situasi, ia tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun, melainkan mengerutkan kening dan berkata, "Jangan terlalu cepat senang. Jika kau diam-diam membiarkan Ling Yun memulihkan Xie Lingan, dia pasti sudah pulih sekarang. Karena halanganmu itulah, kurasa keluarga Wang dan Ning sudah menerima kabar ini." Setelah mendengar kata-kata Cheng Lei dan memikirkan apa yang baru saja dilakukannya, wajah Xie Zhaoxing sedikit memerah. Saat hendak mengatakan sesuatu, ia tiba-tiba merasakan aura dua pria kuat di luar, dan raut wajahnya sedikit berubah. Namun, Xie Zhaoxing kali ini bersikap kejam, dengan tatapan mata yang tajam. "Aku tidak memergoki mereka saat itu. Jika mereka berani datang hari ini, aku tidak akan mengikuti aturan apapun." "Haha, Pak Tua Xie, selamat. Aku sudah bisa merasakan aura Xie Lingan. Lumayan, sepertinya dia benar-benar bisa pulih." Tawa arogan terdengar, dan Wang Xing terlihat melangkah di udara, dengan aura yang sangat tajam terpancar dari seluruh tubuhnya. Ia langsung tiba di halaman, menatap dengan tenang ke arah sekelompok tetua keluarga Xie, dan mengedipkan mata pada Xie An. "Wang Tua, kenapa kau di sini? Apa kau di sini untuk berdemonstrasi?" Ekspresi Xie Zhaoxing sangat garang, dengan niat membasmi terpancar di matanya. Ia menatap Wang Xing dengan dingin dan berteriak dengan suara berat. "Haha, Tuan Xie, jangan marah. Saya di sini bukan untuk protes. Saya dengar putra Anda akan sembuh, jadi saya datang menjenguknya." Wang Xing tertawa dan melambaikan tangannya sedikit. "Benar, aku sama seperti Wang Xing. Aku hanya datang berkunjung." Beginikah cara keluarga Xie memperlakukan tamu? Suara lain terdengar, dan saat sosok itu jatuh, seorang lelaki tua keluar dari cahaya ungu. "Ning Tua, kau di sini juga untuk ikut bersenang-senang?" Mata Cheng Lei dipenuhi dengan niat membasmi yang tak berujung. Ia menatap dingin lelaki tua di depannya, kepala keluarga Ning, Ning Yu, dan berteriak dengan gigi terkatup. "Haha, Cheng Lei, jangan salah paham. Aku di sini cuma mau berkunjung, sama kayak Wang Xing." Ning Yu tertawa dan berkata sambil mengerutkan kening. "Berkunjung? Kalau kau benar-benar percaya apa yang dikatakan kedua orang ini, kau bodoh." Saat itu, Wang Xing tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, kami sudah bilang tidak akan berkelahi, dan kami pasti tidak akan berkelahi. Karena kita bertemu hari ini, kita bisa membahas kompetisi dalam sebulan." "Bagaimana benar, Xie Zhaoxing, kau tidak ingin kami bicara denganmu di sini, kan?" Ning Yu tersenyum tipis, dengan tatapan mengejek di matanya. "Apa kau takut begitu kita pergi? Orang-orang yang kita bawa akan menyerang Xie Lingan." "Jangan khawatir, kalau kita benar-benar ingin menyerang, kita berdua tidak akan melakukan pertunjukan seperti itu. Ayo pergi ke suatu tempat." Xie Zhaoxing masih khawatir, jadi ia memberikan beberapa instruksi kepada tetua agung dan berjalan menuju aula utama. Cheng Lei mengikutinya dari belakang, selalu merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak dapat menemukan apapun. "Lupakan saja, selama kedua orang tua ini ada di sini, kurasa mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi." Cheng Lei menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Meskipun Wang Xing dan Ning Yu mengatakan mereka tidak akan menyerang, kita tetap harus berhati-hati dan waspada. Kita baru saja berbuat salah kepada Ling Yun. Sekarang, masa depan keluarga Xie ada di depan kita, dan kita tidak boleh membuat kesalahan lagi." Sang tetua agung terbatuk pelan dan mulai berbicara. Semua orang mengikuti perintah, tetapi Xie An tampak tenang saat memasuki rumah. Semua orang mengira Xie An ingin melindungi Xie Lingan, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Setelah Xie An memasuki ruangan, orang-orang lainnya langsung mengepung ruangan. Tetua ketiga, melihat Xie An masuk, Xie Lingyun tidak terlalu memikirkannya. Setelah menyapanya, ia kembali menatap adiknya. Semua cairan spiritual telah diserap sepenuhnya oleh Xie Lingan. Batu spiritual di sekitarnya,
1 miliar batu spiritual, memenuhi seluruh ruangan, dan momentum Xie-Lingan semakin kuat. Ling Yun, maafkan aku karena telah menyakitimu tadi. Kupikir keluarga Cheng lah yang sengaja membuat racun untuk menyakiti Ling An. Xie An menunjukkan permintaan maaf di matanya dan mencoba membujuk Xie Ling Yun. Tetua ketiga, tidak apa-apa. Aku mengerti. Kau melakukan ini demi kebaikan kakakku. Suara Xie Ling Yun terdengar sedikit renyah, dan dia terkekeh dan berkata bahwa seiring membaiknya cedera Xie-Lingan, Xie Ling Yun tampaknya merasa jauh lebih rileks. Baiklah, asal kamu tidak marah. Ling Yun, ada satu hal lagi. Kamu juga tidak boleh marah. Ada tatapan aneh di mata Xie An, dan dia berbicara kepada Xie Ling Yun. Penatua ketiga, ada apa denganmu hari ini? Katakan padaku kalau ada yang ingin kau sampaikan. Aku tahu kau pasti sedikit senang karena adikmu sudah mulai membaik. Xie Ling Yun menatap Xie An dan tidak merasa ada yang salah, jadi dia berbicara. Haha, kalau begitu aku bilang padamu, aku menginginkannya. Xie An tersenyum tipis, lalu sengaja berhenti sejenak saat mengucapkan kata-kata itu. Lalu tiba-tiba ia bergerak, dan cahaya pisau tajam dari tangan kanannya langsung menggorok leher Xie Ling Yun. Puff, darah menyembur keluar, dan tenggorokan Xie Ling Yun langsung terpotong. Ia membuka mulut untuk berbicara, tetapi ia tidak bisa bicara sama sekali. Xie An tersenyum tipis dan berkata, aku menginginkan nyawamu. Maaf, Ling Yun, aku juga tidak ingin ini terjadi. Wow. Xie Ling Yun tidak mati, tetapi pembuluh darahnya pecah dan ia tidak bisa bersuara. Ia menutupi pembuluh darahnya dengan tangan kanannya, tetapi pendarahannya tak kunjung berhenti. Xie Ling Yun merasa nyawanya melayang. Namun, melihat Xie Ling An yang melangkah selangkah demi selangkah, matanya tampak sangat cemas. 10 tahun yang lalu, Xie Ling An disergap saat berusaha menyelamatkan diri. 10 tahun kemudian, ketika ia hendak menghidupkan kembali saudaranya, sesuatu yang tak terduga terjadi lagi. Tanpa mempedulikan darah yang mengucur deras, Xie Ling Yun menerkam ke depan dan memeluk paha Xie An, tak mau melepaskannya. Melihat penampilan Xie Ling Yun yang menyedihkan, mata Xie An tak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Keluar, teriaknya pelan, tetapi ia ingin menendang Xie Ling Yun menjauh. Namun, meskipun tenggorokan Xie Ling Yun berdarah, ia sama sekali tidak peduli. Ia menjatuhkan diri di kaki Xie An, mencoba menghentikannya. Puff. Xie An menginjak Xie Ling Yun berulang kali. Kesadaran Xie Ling Yun sudah kabur, dan pakaian putihnya berlumuran darah. Suara tulang patah, berderak, terdengar, terutama di punggung Xie Ling Yun. Seluruh ruangan berlumuran darah Xie Ling Yun. Namun, tangan Xie Ling Yun terkepal erat. Pada saat ini, Xie Ling An sepertinya menyadari sesuatu dan menelan batu roh itu dengan panik. Boom! Tendangan lain, ketika Xie An menendang Xie Ling Yun langsung menjauh, Xie Ling Yun yang tertendang itu menatap 1 miliar batu roh yang telah habis. Ketika sosok tinggi itu berdiri kembali, senyum muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Kakak, kali ini akhirnya aku tidak merepotkanmu lagi. Xie Ling Yun bergumam, tetapi Xie An menyadari ada sesuatu yang salah. Saat hendak menyerang Xie Ling An, seluruh pikirannya tiba-tiba terguncang dan ia pun berlutut. 870.